Yuk kita bareng-bareng tonton kisah kocak tapi epik ini. Jadi, pas tokoh utama kita bangun, dia sudah diikat kencang. Lalu dua saudaranya ngejek dia sebagai sampah tanpa mana. Tapi tatapan Krono langsung bikin merinding. Seolah bilang mereka bakal mati setelah ini. Tapi dua bocah nakal itu malah ketawa dan menaruh umpan monster di kepalanya. Jelas saja dia murka. Tatapan dinginnya langsung sukses bikin mereka ketakutan setengah mati. Dan langsung lari, terbirit-birit sekencang mungkin dari sana. Tapi sebelum dia sempat membebaskan diri, masalah yang jauh lebih besar mendadak muncul. Seekor badak raksasa, sang bos hutan ini yang kelaparan, langsung datang untuk menyerang. Dan berniat melahap pemuda kita bulat-bulat. Untungnya Krono bergerak cepat, membuat si badak cuma bisa mengunyah tali pengikatnya saja. Monster pemarah itu makin ngamuk dan berusaha keras untuk menangkapnya. Namun pemuda kita dengan santai menghindari setiap serudukannya. Kini giliran dia yang menghajar balik. Sementara itu, dua bocah yang meninggalkannya mati di hutan sudah pulang ke rumah mewah keluarga. Tapi baru saja mereka masuk, terdengar suara langkah kaki yang sangat berat. Detik berikutnya, pintu depan melayang kencang dan menghantam salah satu bocah itu ke dinding. Semua orang langsung panik dan ketakutan setelah menyadari siapa pelakunya. Ternyata dia kembali sambil menenteng kepala badak raksasa tadi. Tatapannya sangat serius. Tidak ada yang percaya dengan penglihatan mereka, karena yang mereka tahu, si hanyalah pecundang tanpa manak. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Rupanya, pendekar pedang terkuat bernama Krono kini mengendalikan tubuh si. Dia mendapat kesempatan kedua setelah tewas melawan Gilgran, raja nekromancer kejam yang menghancurkan desanya dan mengubah semua temannya menjadi mayat hidup. Bahkan istrinya Puit tidak luput dari kekejaman itu. Untuk mengejek pemuda kita, Gilgran menusuk jasad istrinya yang sudah jadi monster tepat di hadapannya. Gilgran kemudian mengutuk Krono agar mananya tersegel selamanya, serta melemparkannya ke kerumunan mayat hidup bekas keluarganya sendiri. Krono tidak rela membiarkan bajingan itu hidup tenang. Dia mati dengan dendam membara hingga akhirnya jeritan hatinya didengar oleh Dewa ke-8. Nah, disinilah bagian yang paling seru. Sang dewa setuju menghidupkannya kembali demi melihat pembalasan dendamnya, tapi dengan syarat. Dia cuma bisa memakai mana tak terbatas selama 3 menit saja setiap hari. Kembali ke masa kini, semua orang menonton dengan ngeri. Bingung melihat perubahan drastis yang tiba-tiba memancarkan gelombang mana dahsyat dari tubuhnya. Menolak mendengarkan ocehan, tidak berguna mereka. Dia langsung membalas bahwa tidak ada gunanya banyak bicara, karena tujuannya cuma satu. Sambil menunjukkan kekuatannya, dia menyebut Gilgran sebagai bajingan dan menuntut untuk segera menemuinya sekarang juga. Anak-anak lain langsung melongo, karena si berani menghina kepala keluarga tanpa rasa takut sedikit. Pun, tiba-tiba, seorang gadis berambut pendek maju menghalanginya, mencoba berlagak seperti putri yang tangguh. Krono sama sekali tidak kenal siapa perempuan cerewet ini yang terus saja mengoceh. Gadis itu mulai memarahinya, karena bersikap kasar dan tidak bisa akur dengan saudara-saudaranya yang lain. Tapi pemuda kita benar-benar tidak paham apa yang sedang dia bicarakan. Gadis itu lalu meminta maaf kepada semua orang atas nama si. Berjanji akan memberi tuan mudanya ini pelajaran berharga. Sambil berkata begitu, dia langsung menariknya pergi dengan cepat untuk mundur secara taktis, meninggalkan semua orang dalam kebingungan. Malam harinya, kita melihat sang tuan muda berada di satu ruangan bersama gadis tersebut. Dia tampak sangat frustrasi dan mempertanyakan aksi nekat si yang tiba-tiba mendobrak masuk. Seperti itu, gadis itu juga sangat khawatir jika saudara-saudara si bakal menaruh dendam padanya nanti. Tapi Krono sama sekali tidak peduli dan justru menganggapnya sangat berisik. Gadis itu memarahinya karena bicara kasar, lalu mengingatkan bahwa kekuatan adalah hukum mutlak di kediaman keluarga ini. Dan jika dia sampai dimusuhi tanpa memiliki mana sedikit pun, nasibnya bakal berakhir sangat mengerikan. Bahkan membayangkannya saja membuat gadis itu merinding ketakutan. Reaksi cemasnya membuat Krono merasa tertarik. Kini dia tahu pasti bahwa si adalah satu-satunya orang di keluarga ini yang tidak bisa menggunakan mana. Gadis itu mulai menangis sambil mengusap wajahnya, menceritakan masa kecil mereka bersama. Kalian tahu kan betapa sedihnya. Sebagai pelayan setianya, dia mengingat setiap perjuangan keras si sehari-hari. Dan betapa tersiksanya dia
karena tidak pernah bisa menggunakan sihir sama sekali. Padahal energi mana seharusnya mengalir dalam tubuh setiap manusia. Namun hanya sebagian kecil saja yang bisa mengolahnya untuk sihir ataupun ilmu pedang. Pada skala tingkat ketujuh tingkat kekuatan mana. Beberapa saudaranya bahkan sudah mencapai tingkat keempat. Sedangkan si sama sekali belum memulainya. Nasib pemuda malang ini sangat menyedihkan, karena selalu dihina oleh seluruh anggota keluarganya. Bahkan kamar yang diberikan untuknya pun sangat tidak layak. Pelayan itu benar-benar merasa iba padanya, lalu mengusap pipi pemuda kita dengan lembut. Tindakan yang agak terlalu intim bagi Krono. Namun sebenarnya dia sedang menunjuk bekas luka di leher si yang didapat dari Tuan Guchan saat dia masih berusia 5 tahun. Ada banyak sekali bekas luka lain di sekujur tubuhnya. Gadis itu mengingat semua penderitaannya dengan tulus. Dia berharap sang tuan muda selalu aman. Krono yang merasa kanggung akhirnya memutuskan untuk mengikuti sandiwara ini demi menenangkan hatinya. Krono berjanji bahwa dia akan lebih berhati-hati nanti. Dia lalu meminum tehnya dengan santai sambil meminta maaf karena telah membuatnya cemas. Mendengar itu, perasaannya membaik meski satu pertanyaan masih mengganjal. Bagaimana bisa dia menghajar saudaranya tadi tanpa menggunakan mana sedikit pun? Krono langsung sadar bahwa pelayan ini tidak ada di tempat kejadian saat dia melepaskan kekuatannya yang sebenarnya. Ditambah lagi, dia sendiri belum paham cara kerja kekuatannya saat ini. Karena kesal, gadis itu menuduhnya memakai trik licik yang murahan. Uniknya, pemuda kita malah setuju saja dengan tuduhan tersebut. Pelayannya mendengus cemas, takut hal buruk akan menimpa si setelah kejadian ini. Meski dia sendiri sudah biasa menderita, toh di keluarga kejam ini, serangan mendadak adalah hal yang biasa. Saat Krono hendak menanyakan tentang Gilgran, terdengar ketukan pintu dari seorang penjaga yang mengabarkan kepulangan ayahnya dan memanggilnya ke aula utama. Pemuda kita sama sekali tidak tahu siapa sosok ayah ini. Namun sesampainya di depan kamar utama, dia langsung disambut oleh aura kemarahan Gilgran yang berteriak memakinya sebagai anak tidak berguna. Disinilah kenyataan pahit itu akhirnya terungkap. Ternyata dia sekarang merasuki tubuh putra dari musuh bebuyutannya sendiri. Gilgran menyuruhnya mendekat sementara Krono masih syok berat dan tidak percaya bahwa dia adalah anak dari bajingan ini. Meski begitu, amarahnya langsung membara karena ini adalah kesempatan emas untuk membalas dendam. Krono merasa inilah saat yang paling tepat untuk menghabisi pria jahanam itu sekarang juga. Demi memuaskan hasrat balas dendamnya. Namun keheningan mencekam menyelimuti mereka berdua karena kenyataannya Krono tidak bisa mengeluarkan mana sesuka hati sekarang. Menghadapinya saat ini sama saja seperti bunuh diri. Kepala keluarga itu menegaskan bahwa dia memanggilnya karena suatu alasan. Dia sudah mendengar kabar tentang bagaimana si menghajar salah satu saudaranya dan ingin mendengar pengakuan langsung dari mulut anaknya. Mencoba menyelamatkannya, sang pelayan langsung bersujud meminta maaf dan memohon ampunan atas nama tuan mudanya. Namun dia segera dibungkam seketika. Gadis itu gemetar ketakutan di sudut ruangan. Sedangkan Gilgran meyakinkan bahwa dia tidak berniat menghukumnya. Dia hanya penasaran bagaimana anak tanpa mana bisa mengalahkan saudaranya yang jauh lebih berbakat. Krono menatap musuh bebuyutannya dengan penuh kebencian. Dan secara tiba-tiba, sang ayah memanggil monster mayat hidup berupa Hedra raksasa yang sangat mengerikan. Pria itu mengingatkan putranya bahwa kekuatan adalah satu-satunya hal berharga dalam keluarga mereka. Jika sang anak memang punya kekuatan, maka dia harus membuktikannya sekarang. Krono menatap tajam ke arah monster yang menjadi tantangannya. Sementara sang pelayan berusaha keras menghentikan kegilaan ini. Monster mengerikan itu berada di tingkat ke-6. Kelas bencana yang sanggup menyapu bersih seluruh pasukan militer negara kecil dengan mudah. Dan makhluk mengerikan ini harus dihadapi oleh bocah tanpa mana. Ini beneran pertarungan yang tidak adil. Si Hedra mayat hidup mulai mengeluarkan gas asam beracun ke seluruh ruangan. Tapi Krono sama sekali tidak gentar menghadapi ancaman maut di depannya. Dia berhasil bertahan hidup sambil menyelamatkan pelayannya, meski lengannya harus terluka bakar. Menariknya, Hedra ini seharusnya hanya berada di tingkat keempat. Tapi sang ayah tampaknya telah memodifikasi kekuatannya, sehingga membuatnya berevolusi jauh lebih kuat. Mengalahkannya tanpa mana jelas mustahil. Namun jenis mana misterius yang dia miliki
bahkan tidak diketahuinya. Begitu pula efek samping mengerikan yang akan diterimanya. Kalian dan aku bakal melihat kisah gila di mana cowok ini sama sekali tidak peduli rintangan di depannya. Dia langsung menyambar pedang dan berteriak lantang bersiap membantai siapa saja demi tujuannya. Tapi tiba-tiba makhluk mati Hydra mengepungnya dari segala arah dengan sangat mengerikan. Situasinya terlihat genting saat si pelayan berteriak ketakutan. Tapi tepat saat itu satu tebasan kilat menghancurkan tidak hanya satu kepala, melainkan seluruh tubuh monster itu hingga hancur berkeping-keping. Sang ayah, Gilgran, merasa sangat terkejut sekaligus heran melihat hasil luar biasa ini. Dia memperhatikan putranya penuh minat. Sementara Krono tampak berhasil meningkatkan kekuatannya melampaui level tingkat 7 ini tentu memicu pertanyaan besar, bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan sedahsyat itu sejak awal. Gilgran benar-benar kagum. Tapi yang membuat jengkel jagoan kita adalah sang ahli nujum sama sekali tidak bergeser dari posisinya semula, seolah tingkat kekuatan ini tidak ada apa-apanya bagi Gilgran. Membuat Krono curiga sang ayah menyembunyikan rahasia besar. Tapi tak peduli soal itu, jagoan kita cuma ingin menghajar wajahnya habis-habisan dan langsung mengarahkan pedangnya ke arah Gilgran sebagai lawan berikutnya. Visual yang indah memperlihatkan bayangan wajah sang ayah terpantun di pedang Krono saat dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menebas ayah kandungnya sendiri yang tampak malah terhibur melihatnya. Si pelayan ikut campur sambil memohon agar tuan mudanya segera berhenti karena bisa berujung fatal. Namun, Chauro dengan sangat tegas memperingatkan Pal untuk mundur jauh-jauh karena jika dia berani menghalangi jalannya, dia akan mencincangnya tanpa ampun. Ancaman menyeramkan itu seketika membuat Pal pingsan karena ketakutan, yang sebenarnya terasa sangat lucu bagi saya karena setiap kali gadis ini diajak bicara, dia selalu saja pingsan tanpa alasan jelas. Tapi sudahlah, si Gilgamesh kecil kini menatap tajam ayahnya yang jahat, yang justru sangat menyukai sorot mata penuh amarah. Putranya itu, keberhasilannya membantai Hydra membuktikan bahwa kekuatannya kini sudah berada di kelas yang jauh berbeda. Pancaran auranya saja sanggup membuat si pelayan langsung pingsan. Sangat kontra jika dibandingkan sosok si yang dikenal Gilgran selama ini, dan dia sangat penasaran tindakan apalagi yang akan diambil sang anak. Sambil menahan amarah yang membara, sang dewa pedang bersumpah akan mencabik-cabik ayahnya sekarang juga. Dia menerjang maju mengaktifkan jurus andalannya untuk langsung mengincar leher sang raja. Tapi saat serangannya hampir mengenai sasaran, ayahnya mendadak menghilang, lalu muncul di sampingnya, menghantam Krono dengan serangan lutut super keras, hingga dia terhempas jauh ke tanah dengan sangat telak. Dengan sangat telat, meski Krono memiliki kekuatan yang luar biasa, kehebatan Gilgran jauh melampauinya saat dia tiba-tiba berpindah tempat tepat di depan wajah anaknya, memperingatkannya agar tetap fokus. Serangan berikutnya membuat Krono benar-benar babak belur hingga terguling di tanah lagi. Kalian harus lihat bagaimana dia diperlakukan mirip bola yang sedang dimainkan oleh Messi atau Ronaldo, namun dia masih nekat menyerang, menggunakan aliran mana merah gelap untuk mencoba menebas ayahnya sekali lagi. Sayangnya serangan itu langsung dimentahkan dengan mudah oleh Gilgran, yang kembali membanting bocah itu ke tanah, mengalahkannya berulang kali. Dalam setiap bentrokan, meski anak itu terbukti masih sangat lemah, perbedaan kekuatan sekarang dibanding sebelumnya bagai langit dan bumi. Gilgran sangat penasaran bagaimana si mampu membangkitkan potensi terpendamnya ini, dan curiga jika ini adalah pengaruh dari darah keturunannya sendiri. Sementara itu, jagoan kita kini mendapat tekanan aura yang begitu dahsyat hingga kesulitan untuk sekadar bangkit dari tanah. Menggunakan jurus yang sama seperti dulu kala, aliran mana ayahnya benar-benar luar biasa kuat dibanding orang lain, menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Meski tidak tahu apa yang disembunyikan sang ayah, dia yakin maut sedang menantinya jika dia terus begini. Saat ini insting dewa pedang di dalam tubuhnya menjerit histeris. Pikiran bahwa dirinya harus mati dan kalah untuk kedua kalinya terasa sangat memalukan. Karena gagal membalaskan dendamnya meski punya kesempatan emas ini, Gilgran hanya menatapnya dengan rendah sambil meremehkan apakah anaknya sudah tidak bisa bicara lagi. Dia melepaskan auranya lalu menikmati keheningan sang anak sebagai jawaban yang pas. Sebelum pergi,
Kepala keluarga itu menekankan prinsip utama mereka bahwa kemenangan adalah satu-satunya keadilan sejati. Berkat keberhasilan sang bocah mengalahkan monster itu, dia berhasil membuktikan keadilannya, yang menjadi satu-satunya alasan mengapa ayahnya mau memaafkan kelancangan si sebelumnya. Bahkan Gilgren dengan senang hati menawarkan hadiah apa saja yang diinginkan sang anak. Sebagai imbalan, situasi ini tentu sangat memalukan bagi Krono karena dia harus direndahkan oleh musuh bebuyutannya sendiri. Kenangan indah bersama orang-orang tercinta kembali berputar di kepalanya, tapi dia kini, daripada bertindak terburu-buru seperti dulu, Dewa Pedang kita kali ini memutuskan untuk menyusun rencana balas dendam dengan sangat hati-hati, dan berusaha mengumpulkan setiap informasi penting mengenai rahasia kekuatan besar yang dimiliki oleh sang ayah kandung. Sebagai hadiahnya, Krono meminta ayahnya memperlihatkan pasukan mayat hidup yang dia kendalikan. Permintaan aneh ini tentu saja langsung memicu rasa ketertarikan dalam diri Gilgren, yang kemudian menyuruh sang anak untuk segera mengikutinya. Mereka berjalan menembus kegelapan malam hingga akhirnya masuk ke dalam sebuah ruangan labirin yang sangat misterius. Satu hal yang sangat ingin diketahui oleh Gilgren adalah alasan mengapa putranya mendadak tertarik pada makhluk mati tersebut. Krono berbohong bahwa dirinya ingin mendapatkan kekuatan lebih setelah merasakan kedahsyatan monster sebelumnya. Ambisi ini tentu membuat Gilgren kagum. Namun tiba-tiba saja langkah jagoan kita terhenti karena rasa lelah yang luar biasa hebat. Ternyata, tubuhnya tidak sanggup menahan efek samping dari kemampuan mananya. Ini gawat banget bagi kita, karena jika sampai dia pingsan di sini, semua rencana rahasianya akan langsung hancur berantakan tanpa sempat melihat apapun. Demi keselamatan istri tercinta, keluarga, serta seluruh prajurit setianya, dia memaksakan diri agar tidak terjatuh. Momen kritis ini mendadak membangkitkan kenangan manis saat dirinya masih menjadi sosok dewa pedang agung di masa lampau. Meskipun saat itu dia dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin yang sangat ditakuti, sang istri selalu berhasil meluluhkan hatinya lewat gaun cantiknya. Krono awalnya mencoba bersikap dingin, namun istrinya langsung menarik kerah bajunya dengan manja. Dia mengingatkan Krono agar menjadi sosok panutan yang baik bagi seluruh rakyat di kekaisaran. Kiltia, sang istri, merapikan pakaiannya agar terlihat rapi dan tampan. Senyuman tulus dari wanita itu adalah alasan utama mengapa dia terus berjuang. Dia menolak menyerah kalah pada rasa pingsan demi tekad baja yang membara. Tentu saja Krono sangat terpukul karena gagal menyelamatkan istrinya dari bajingan itu. Namun dia sangat berambisi untuk segera menghabisi Gilgren kelak. Pada akhirnya, mereka berdua tiba di lokasi rahasia tempat ayahnya menyembunyikan semua monster mayat hidup tersebut. Kejadian ini langsung membuat jagoan kita sangat terkejut karena tidak percaya dengan pemandangan mengerikan di depannya. Lautan monster berwarna biru tampak memenuhi sisi ruangan fasilitas rahasia tersebut hingga membuat Krono benar-benar kebingungan. Gilgren kemudian menjelaskan bahwa makhluk mati sebenarnya sama sekali tidak mempunyai emosi ataupun kehendak bebas. Namun terkadang, dia bisa menemukan satu sosok mayat hidup yang sangat unik dari biasanya. Dan kali ini, dia berhasil mendapatkan satu contoh yang menarik, yaitu seorang wanita yang menangis tiada henti seakan sedang merindukan seseorang. Serta ya, sekejam dan sepedih apapun kebenaran ini kedengarannya, makhluk mati tersebut sebenarnya adalah istri dari pemuda itu sendiri. Gilgren menceritakan bahwa wanita itu terus menangis, bahkan setelah kehilangan nyawanya, membuatnya kagum atas tekad kuatnya. Bahkan sang ayah dengan kejam menyuruhnya mendekat untuk melihat sosok tersebut, yang sekarang mulai mengulurkan tangannya ke arah Krono seakan-akan makhluk itu masih mengenali suaminya sendiri yang kini berdiri tepat di depannya. Melihat keadaan istrinya, membuat amarah jagoan kita meledak seketika. Setiap bagian dari dirinya ingin segera bergerak untuk memotong leher Gilgren sekarang juga. Namun dia harus menahan amarah dan kepedihannya demi menunggu saat yang tepat. Dia benar-benar bertekad kuat untuk membalaskan dendam Hana secara tuntas. Tapi sebelum itu, dia harus terlebih dahulu mengungkap rahasia di balik kekuatan besar ayahnya. Meskipun harus mengarungi lautan darah yang sangat mengerikan sekali, momen pertemuannya dengan labirin makhluk mati beserta istrinya sendiri tidak akan mudah dilupakan oleh jagoan kita.
Di atas tempat tidur dia terus memikirkan keadaan memprihatinkan istrinya. Hujan pun turun, namun dendam yang sangat membara tetap berkobar di dalam dadanya. Keesokan harinya, para pelayan mendatangi kamarnya untuk menyapa sang tuan muda dengan hormat. Namun betapa terkejutnya dia saat melihat jagoan kita ternyata sudah bangun sejak tadi dengan kondisi bersiap. Gadis itu merasa sangat sungkan karena telah membuatnya menunggu lama, dan langsung berniat menyajikan teh hangat. Dia segera menyiapkannya, namun menyadari sang tuan muda sama sekali tidak bergerak dari posisinya semula. Kejadian mengerikan sebelumnya masih terus menghantui pikirannya. Namun dia mengumpulkan keberanian meminta maaf atas kesalahannya kemarin. Hal baiknya adalah pemuda itu kini berhasil menguasai seluruh potensi kekuatan mananya. Pi merasa sangat gembira melihat perkembangan luar biasa tersebut. Namun selagi gadis itu memujinya, Krono justru sibuk berpikir keras mencari celah untuk menghabisi Gilgran atau mengungkap seluruh rahasia kekuatan sihirnya. Dia sangat sadar musuh sekuat ayahnya tidak bisa dikalahkan begitu saja. Dan kalian tahu, ini baru awal dari perjuangan berat kita. Yuk kita bareng-bareng masuk ke salah satu cerita manhwa paling gila tahun ini. Si pelayan mengira Cikita sedang kesal padanya, lalu menangis sesenggukan karena merasa bersalah. Padahal cewek ini menangis tanpa tahu kalau bukan dia masalah utamanya. Krono menjelaskan kalau dia tidak berniat mengabaikannya, tapi cuma sedang melamun saja. Tapi pelayan yang gampang panik ini mirip banget kayak tipe pacar pada umumnya yang mengira kamu membencinya hanya karena kamu membalas pesannya agak telat. Sambil kesal, dia bertanya ke Pel apakah dia punya info soal mana milik Gilgran. Tentu saja pelayan itu langsung menyerah angkat tangan karena mana mungkin seorang pelayan tahu hal berat begitu, tapi menariknya. Dia bilang kalau komposisinya sangat unik dan bisa menyerap kehidupan sekitarnya. Hal ini juga memperkuat apa yang dirasakan Krono. Mana harusnya menjadi energi kehidupan yang lembut, tapi dari pria itu, energinya justru sangat bertolak belakang dengan fungsi mana yang asli. Mirip seperti lubang hitam pemakan nyawa, banyak sekali pertanyaan yang mengganjal soal kekuatan Gilgran, tapi Pel malah mencemaskan ujian besok hari. Padahal luka tuan mudanya bahkan belum sembuh. Bingung dengan situasi ini, cowok kita langsung menanyakan detail tentang ujian yang dimaksud itu. Si pelayan langsung kaget setengah mati karena dia bisa lupa hari ujian. Padahal anak berusia 10 tahun wajib ikut, serta ini adalah latihan keluarga Gilgran. Tapi bagi Krono ini cuma buang-buang waktu saja. Pel harus mengingatkannya kalau wajib hukumnya ikut ujian ini demi diakui keluarga. Kegagalan artinya langsung diasingkan dari rumah. Orang lemah memang tidak pernah diizinkan tinggal di kediaman ini. Hal yang terus membuat cowok kita kesal. Krono heran kenapa Gilgran sangat terobsesi pada kekuatan. Bro satu ini punya motivasi kekuatan yang melebihi Vergil dari Devil May Cry. Tapi dipikir-pikir, mungkin itu ada hubungannya dengan rahasia kekuatannya juga. Si bocah penasaran apakah dia bisa mendekati Gilgran setelah lolos nanti. Pelayannya membenarkan hal itu karena dia otomatis bakal bergabung dengan unit penjaga kalau berhasil. Artinya dia akan jadi prajurit tingkat rendah yang bisa menerima perintah langsung dari ayahnya. Alasan yang cukup kuat bagi cowok kita di adegan berikutnya. Kita langsung beralih ke arena latihan keluarga. Kakak-kakaknya yang kemarin habis dihajar juga ada di sini saat Krono berjalan mendekat untuk bergabung. Melihat saudara mereka sih ada di tempat ini beneran bikin mereka merasa terhina. Mereka tidak habis pikir bagaimana bajingan tanpa mana ini bisa ikut ujian. Padahal dia bisa saja mengambil kesempatan emas untuk diasingkan. Mereka menganggap dia mulai sombong karena pertarungan sebelumnya yang mereka anggap cuma keberuntungan belaka. Pel memanggil tuan mudanya, memintanya untuk santai saja. Meskipun dia terus meyakinkan si pelayan kalau dia bakal baik-baik saja, kalian harus tahu, dalam hati dia sebenarnya agak cemas sama batas fisik tubuh si. Tapi di sisi lain diasingkan juga bakal jadi masalah besar. Dia butuh mendekati Gilgran demi membongkar rahasia kekuatannya. Yang sebenarnya, ujian ini adalah kesempatan emas baginya untuk lolos dan mengungkap beberapa rahasia demi melancarkan aksi balas dendamnya. Saat bro satu ini sibuk merencanakan pembunuhan ayahnya, sekelompok berandalan menghampiri si pecundang tanpa mana ini dan mempertanyakan tujuannya di sini.
Mereka terus mengejeknya sebagai pengecut yang harusnya kabur saja. Tuan Zack memprovokasinya karena bergaya sok tanggul. Diujiar yang bukan untuk bocah kerempeng seperti dia. Sebelum dia sempat banyak omong, cowok kita langsung mendaratkan tinjunya tepat di samping wajahnya sebagai peringatan keras. Zack di sisi lain malah bingung. Bertanya apakah pukulan lemah tadi pantas disebut tinjuan. Krono menyebutnya berisik dan tanpa menarik kembali kepalan tangannya. Dia langsung menekan titik yang sama, mirip seperti pukulan 1 inci ala Bruce Lee. Hal ini langsung membuat si badut pingsan seketika hingga tubuhnya rembruk ke tanah. Bro satu ini pingsan parah sampai mulutnya berbusa dengan posisi pantat yang mencuat ke atas. Benar-benar sebuah ritual mempermalukan diri. Krono menantang siapa lagi yang berani macam-macam dengannya. Sementara yang lain kebingungan bagaimana dia bisa mendadak jago bertarung jarak dekat seperti itu. Di tengah keributan para bocah itu, sang guru datang untuk menertibkan situasi. Pria ini punya kumis panjang yang agak aneh. Tapi dia langsung menyuruh mereka semua berkumpul karena ujian akan segera dimulai. Aturan pun dijelaskan kepada 23 peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian ini. Seluruh kandidat langsung setuju kompak bersamaan. Tahap berikutnya cukup sederhana saja. Ujian ini bertujuan mengukur kekuatan setiap keturunan dari garis darah Gilgan guna membuktikan kelayakan mereka di keluarga berdasarkan hasil performa. Mereka mungkin akan diberikan kesempatan masuk ke unit penjaga keluarga yang berada langsung di bawah komando Gilgan sendiri. Ini sebenarnya adalah unit elit, bukan pasukan prajurit tingkat rendah seperti dugaan awal tadi. Tugas mereka yaitu melindungi, membunuh, dan melenyapkan segala ancaman. Bisa tebak nggak apa metodenya? Nah, mereka harus bertahan hidup melawan monster sihir haus darah di dalam hutan berbahaya. Hanya anak-anak yang selamat dari pertarungan brutal yang bisa lolos ke babak selanjutnya. Karena setiap tahun, banyak kandidat tewas di hutan ini dan langsung dibuang dari keluarga. Akhirnya, ada satu aturan tambahan khusus tahun ini. Gilgan mengejutkan para peserta dengan kehadirannya yang megah. Langsung dihormati oleh semua orang. Saat mereka berlutut menyambutnya, cowok kita saling menatap mata. Dengan musuh bebuyutannya tersebut, pikiran tentang ayahnya yang mempermainkan jasad mendiang istrinya benar-benar bikin dia emosi. Krono menahan amarahnya demi menghancurkan ujian ini, sambil berlutut di hadapan kepala klan, dan memberikan rasa hormatnya pada Gilgan. Ayah kurang ajar itu menyadari tatapan anaknya, tapi langsung fokus menjelaskan aturan tambahan mengenai pengawalan mayat hidup. Ternyata, masing-masing dari mereka bakal ditemani satu mayat hidup selama misi berjalan. Tujuannya adalah melindungi jasad itu sekuat tenaga mereka. Mirip seperti latihan pertahanan untuk melindungi tuan mereka. Sepertinya kita semua tahu kemana arah dari semua kegilaan ini. Setiap kandidat diborgol bersama satu monster mayat hidup. Tapi masalahnya, Gilgan juga sudah memutuskan aliran mana mereka. Dengan kata lain, jika mereka tumbang saat ujian berlangsung, mereka tidak akan bisa dihidupkan kembali, sehingga perlindungan menjadi wajib. Krono mendapati dirinya berada cukup jauh dari mayat hidupnya, yang untungnya bukan jasad istrinya. Kehormatan menyebalkan itu malah jatuh ke tangan salah satu saudaranya yang langsung mengejaknya sebagai mayat hidup. Menjijikkan di titik ini, Krono benar-benar murka dan sadar kalau Gilgan sengaja melakukan kegilaan ini. Pria itu memang raja provokasi yang sengaja memancing amarahnya demi kesenangan belaka. Singkat cerita, kepala keluarga penasaran bagaimana peserta tahun ini membuktikan kekuatan mereka. Sementara Krono sudah tidak sabar untuk menghancurkan ujian dan menghabisi pria brengsek itu. Ujian pertama bertema kelangsungan hidup. Para kandidat langsung dikirim untuk unjuk gigi demi menyenangkan hati sang ayah dalam misi ini. Krono sendiri sudah sangat tidak sabar mendekati dan terus mendekati posisi Gilgan. Hanya ini satu-satunya jalan keluar yang tersisa baginya. Tidak peduli ujian sesulit apapun yang menghadang di depannya. Sebagai pendekar pedang suka, fokus utamanya hanya membalaskan kematian Hanan. Dia berbincang dengan Pel sebelumnya. Si pelayan berkata, kalau keluarga ini murni dinilai dari kekuatan mereka. Pelatihan klan ini sudah dimulai sejak lahir. Anak-anak diperintahkan berburu hewan liar, monster, bahkan manusia. Beberapa dari mereka bahkan tega menelantarkan saudara kandungnya sendiri. Hanya orang kejam yang sanggup bertahan hidup.
Tapi bagi orang biasa sepertinya nasib sangatlah kejam. Dia berharap tuan mudanya terus mengingat perkataannya. Meskipun dia sendiri tidak terlalu merasakan hal yang sama. Setelah sempat terdiam, dia mulai mengungkapkan kekesalannya tentang bagaimana orang-orang di kediaman ini selalu mengoceh soal kekuatan. Krono tidak melihat ada nilainya dari tradisi konyol keluarga tersebut. Tapi dia tahu kalau adat ini sudah berjalan selama puluhan tahun. Meski begitu, klan ini memang sangat disegani hingga negara tetangga pun menaruh hormat. Fakta mengejutkan ini beneran membuat Towok kita kebingungan karena keluarga Gilgran tidak harusnya punya pengaruh sebesar itu selain sebagai kediaman militer biasa. Mereka tidak memiliki apapun untuk diperjuangkan atau dilindungi, tapi mereka bersikeras menjunjung tinggi nilai kekuatan. Kita lihat saja nanti, makin banyak yang dia pelajari, makin misterius juga rahasia Gilgran dan yang lainnya. Pelayannya menyarankan dia buat patuh aturan saja karena jika Gilgran sendiri tidak mau mengakuinya, dia otomatis langsung diasingkan. Dia hanya ingin tuan mudanya tetap berada di sini selama mungkin. Kembali ke masa sekarang, jasad Hana ditugaskan kepada Towok pirang jelek ini yang meminta ditukarkan mayat hidup yang lain karena jasad yang satu ini terus menyusahkan dan membebani perjalanannya. Namun, sang penguji menegaskan bahwa keputusan mutlak dari pemimpin mereka sama sekali tidak dapat diganggu-gugat. Yuk simak bareng, siapa sih yang gak kesal dikasih mayat hidup beban kayak begini? Tapi ya, si penguji menegaskan kalau keputusan raja mereka itu mutlak dan sama sekali tidak bisa diganggu-gugat. Kalian dan aku pasti tahu rasanya bawa beban. Apalagi rantai ini dialiri sihir Gilgran yang baru lepas saat undetnya mati. Jelas sang kakak kesal harus mengurus beban tidak berguna ini. Tapi menariknya, Gilgran malah ikut campur dan menyuruh si bocah melakukan apa saja karena kondisi si undet sama sekali tidak penting. Dia bahkan menyuruhnya pergi dari rumah kalau masih terus keras kepala. Hal itu membuat si bocah langsung menarik kata-katanya dan mendadak jadi sangat percaya diri untuk menang. Setelah mendengar semuanya, sang penguasa berbalik lalu menasihati anak-anak itu agar berjuang sekuat tenaga. Ucapan itu membuat si bocah baper layaknya gadis kecil. Tapi Krono langsung mencuri perhatian dengan memanggil ayahnya secara langsung. Karena dia ingin bicara, Gilgran pun berhenti untuk mendengarkannya. Dia menegaskan bahwa dirinya pasti akan lulus ujian. Tapi dia ingin sang nekromancer tetap menjaganya di sisinya. Gilgran tidak menganggap serius ucapan itu, lalu menghilang dari pandangan. Sambil menjelaskan bahwa semua itu tergantung dari kekuatan yang akan ditunjukkan si bocah nanti. Setelah kepergiannya, Krono malah diomeli oleh kakaknya yang menyebalkan karena dianggap tidak sopan pada tuan mereka. Karakter utama kita langsung membalas dengan nada mengancam. Menegaskan, jika sang kakak berani membuat satu goresan saja pada undet itu, dia sendiri yang akan membunuhnya. Setelah berkata begitu, dia langsung berbalik pergi, membuat si rambut pirang kebingungan setengah mati. Malahan, si kakak menganggapnya sebagai tantangan rivalitas yang membakar semangatnya. Dia bertingkah sok keren layaknya seorang pahlawan utama fiksi. Padahal Krono sama sekali tidak peduli pada bocah sialan itu. Sang arbiter akhirnya menyelesaikan persiapan dan mengumumkan bahwa ujian siap dimulai. Api suci pemberian tuan mereka pun menyala. Menjadi tanda dimulainya ujian dengan menelan seluruh tubuh peserta. Bukannya membakar. Api itu sebenarnya adalah sihir transportasi yang membuat mereka lenyap. Seketika sang pelayan pun merasa sangat khawatir. Sementara Krono tiba di hutan yang dipenuhi monster sihir. Dia dan partner mayat hidupnya harus bertahan hidup di sana. Krono menebak bahwa peserta lain juga tidak berada jauh darinya. Petualangan dimulai saat dia memeriksa area sekitar. Namun tidak ada satupun tanda keberadaan peserta lain. Membuatnya bertanya-tanya, apakah ada pengawas ujian di dekat sini? Tiba-tiba saja. Nah, perhatikan bagian ini. Ada pesan tertulis di tanah yang menyuruh mereka bertahan 3 hari di hutan sambil menjaga undet. Mengingat filosofi keluarganya, aturan ini terasa sangat kejam. Karena dia harus menghabisi saudaranya sendiri demi memenangkan ujian ini. Lewat tes ini pula, dia bisa mengungkap alasan di balik haus kekuasaan Gilgran yang tanpa batas. Saat itulah, seekor burung raksasa yang sangat megah melesat di atasnya. Monster-monster di sini
tidak membuang waktu untuk langsung menyerang. Menghemat tenaganya tanpa perlu repot mencari mereka, burung jelek itu mengincarnya. Tapi dia sama sekali tidak takut, karena pernah mati sebelumnya. Enggan mengulangi kesalahan yang sama di kesempatan kedua ini. Krono menghindari serangan tersebut demi mempercepat tujuannya. Bertekad melibas ujian ini sebagai seorang kesatria pedang. Sambil melompat menjauhi undeknya, dia dengan mudah menebas monster itu hingga potongan tubuhnya berjatuhan ke tanah. Pertarungan pertama pun langsung selesai begitu cepat berkat insting bertarungnya yang luar biasa. Baru saja dia membereskan satu monster, tiba-tiba seekor gorila petir langsung melompat ganas untuk meremukkan tubuhnya. Ujian ini sudah cukup menyebalkan dengan gelombang monster yang terus berdatangan. Dan karena dia sempat kalah 2 kali dari Gilgran, dia sedang bersemangat menebas semua yang menghalangi jalannya. Sebagai ajang pemanasan saja, pertarungan itu sengaja dilewati. Tapi dia penasaran, apakah poinnya sudah cukup atau para pengawas sedang memantau skor mereka. Tiba-tiba, dia merasakan serangan dari samping, dan langsung menangkisnya dengan cepat. Penyerangnya adalah orang sombong yang memuji refleksnya meskipun tidak memiliki mana sedikit pun. Krono benar-benar heran dengan kelakuan pria aneh ini. Si kakak yang menyeramkan ini enggan berbasa-basi, berniat menghabisi semua pecundang lemah seperti adiknya terlebih dahulu. Ekspresi wajah Krono langsung datar seolah tidak peduli dengan ocehan kosongnya. Semua badut ini. Kalian pasti bosankan mendengar omong kosong tentang kekuatan adalah segalanya. Krono juga muak dan ingin menunjukkan arti kekuatan yang sesungguhnya. Tanpa manapun, dia siap memberi pelajaran berharga. Pertarungan dimulai saat bajingan itu merangsek maju. Berpikir dia akan menang jika menyerang duluan. Dia bahkan bermain licik dengan meluncurkan serangan kejutan lewat tangan palsunya. Karakter utama kita cukup kagum dengan kenekatan anak ini. Kantung mirip granat meledak mengenainya, tapi bukannya mati. Krono malah menahan benturan itu dengan sangat santai. Di detik berikutnya, dia melesat sangat cepat, melewati bocah itu, menebas pergelangan kakinya dengan sangat sadis hingga membuatnya tersungkur. Rupanya, dia tadi menciptakan bayangan semu untuk mengecoh lawannya. Ditambah lagi dengan kelembapan hutan. Ilusi tubuhnya menjadi terasa jauh lebih nyata, bocah itu sama sekali tidak paham ucapannya. Sementara itu, Krono bergumam bahwa dia sudah sering menghadapi lawan sejenis ini. Dia bisa membaca jenis serangan hanya dari posisi kaki mereka saja. Begitu juga dengan ekspresi wajahnya. Membaca pergerakan penipu seperti ini sudah menjadi hobinya sejak dulu. Krono pun menghancurkan tangan palsu itu karena berani meremehkan kekuatannya. Sambil merengek ketakutan di tanah, bocah sombong itu mencoba menyerang diam-diam lagi. Namun langsung dihajar habis-habisan untuk kedua kalinya. Saat Krono menginjak tangannya kuat-kuat, dia menyuruh si bodoh ini berhenti meronta-rotar dan mulai belajar dari kesalahan. Sang karakter utama menyadari bahwa mengincar undead musuh jauh lebih efektif dibanding melawan petarungnya langsung. Orang-orang licik pasti menggunakan taktik kotor ini. Pikiran tentang Hana yang harus berpasangan dengan orang lain terus mengganggu kepalanya, jadi dia langsung menebas tangan undead milik bocah itu. Memutus koneksi dan mendiskualifikasinya seketika, si anak akan diasingkan selamanya. Dia mengutuk takdirnya sambil berteriak marah saat Krono berjalan pergi tanpa berniat membuat satu kesalahan pun. Baginya, melenyapkan Gilgran adalah prioritas utama apapun rintangannya. Melihat pertarungan seru tersebut, salah satu pengawas terkejut melihat hasilnya. Dia heran melihat tuan muda yang sebelumnya tidak punya mana sama sekali kini memiliki kekuatan luar biasa di luar nalar sekarang. Mari kita lihat kondisi Hanlah yang sedang bersama kakak penakutnya yang tengah dikejar oleh seekor ugra raksasa. Monster mengerikan ini berperingkat A-, membuatnya sangat kesulitan untuk bisa bertahan hidup. Sang monster pun menyadari keberadaan mereka di balik batu besar dan langsung melesat menghancurkannya. Si rambut pirang berhasil menghindar tipis lalu lari terbirit-birit karena tahu nyawanya sedang berada di ujung tanduk. Pertempuran sengit ini juga diawasi oleh pengawas yang yakin ini adalah akhir bagi mereka. Gara tidak akan sanggup melawan musuh sekuat itu. Sang monster terus mengejar buruannya dengan cepat selagi Gara mulai kelelahan. Dia lebih menghargai nyawanya dibanding ketakutan akan diasingkan, sehingga berniat memakai undead sebagai umpan. Namun,
Ancaman mengerikan Krono tiba-tiba membuatnya gemetar ketakutan hingga membatalkan rencana tersebut. Dia sangat memahami maksud dari peringatan keras Krono tadi. Dia menganggapnya sebagai bentuk tantangan persaingan yang serius. Gria merasa tertantang untuk menghadapinya langsung demi membuktikan kemampuan terbaiknya. Di hadapan rivalnya, bukannya melarikan diri. Dia malah berhenti dan bersiap menghadapi monster itu secara langsung. Sayangnya, rencana nekat itu gagal total karena sang monster langsung menghajarnya, hingga terpental jauh seperti serangga. Meski begitu, si rambut perak tidak kabur dan memilih bertarung habis-habisan, membuat pengawas terkejut melihat tekadnya yang membara. Namun terlepas dari usahanya, si perang menderita luka parah di sekujur tubuhnya. Terlebih lagi, monster peringkat A- itu mengalirkan energi mana besar dan siap menghabisinya. Tanpa ampun, tamat sudah riwayatnya. Namun tiba-tiba saja, karakter utama kita datang menyelamatkan hari layaknya pahlawan super. Menebas lengan monster itu hingga putus seketika. Gara dan sang monster tidak menyangka kedatangannya saat Krono diselimuti mana yang berkilau sangat indah. Kehadirannya yang tiba-tiba mungkin tampak heroik. Padahal dia hanya kesal karena si pirang gagal menjaga undeadnya. Dia bersyukur bisa datang tepat waktu demi menyelamatkan Hana. Bahwa jika Gula ingin menang, dia harus sadar perbedaan kekuatan mereka. Percaya deh, si bodoh itu malah mengira Krono sengaja menyelamatkannya karena rivalitas. Kalian wajib temenin gue nonton pertarungan gila ini. Krono menyuruhnya patuh jika ingin selamat. Monster itu mengaum, tapi gerasok keras mau menebas makhluk itu sendirian. Monster itu sendirian, di sisi lain. Jagoan kita malah fokus ke arwah mendiang istrinya yang menangis. Dadanya terasa sesak karena dia sangat ingin menyelamatkannya. Si pirang pun merasa aneh. Melihat hubungan aneh mereka, dia heran, apa sih suka janda mati. Sementara itu, Gilgren santai memantau ujian lewat bola kristalnya. Tidak peduli pada peserta lemah yang berguguran. Asistennya yakin minimal ada 1 atau 2 orang yang selamat. Namun, matanya tertuju pada monster ranking A. Binatang gaib yang tidak seharusnya berkeliaran di hutan ini. Sang penyihir hitam tersenyum girang karena monster itu bukan bagian dari ujian. Baginya, ini cuma hiburan seru, meski akan menjadi mimpi buruk yang sangat kejam bagi para peserta. Perbedaan kekuatan monster ranking A dan ranking B itu bagai langit dan bumi. Tidak ada bocah 10 tahun yang bisa menang. Apalagi monster ini punya kemampuan khusus. Bicara soal kemampuan, monster itu mengalirkan mana dan menumbuhkan tangannya ala Piccolo. Regenerasinya cepat sekali sampai Gera langsung menyerah dan berniat kabur mengabaikan peringatan. Monster itu mengincar mereka dan langsung menerkam. Untungnya Krono berhasil menahan serangan maut itu tepat waktu. Dia menangkis makhluk itu, walau kesal, karena si bodoh tidak patuh. Makhluk ranking A itu mengeluarkan jurus kedua, menembakkan duri tajam dari punggungnya. Krono berhasil menghindari setiap serangan, tapi situasi ini tetap saja terasa sangat merepotkan. Duri itu melesat cepat tanpa henti. Ditambah lagi, monster tersebut terus memulihkan lukanya agar bisa menyerang lebih ganas. Krono pun harus bergerak cepat. Sambil menebak keterlibatan ayahnya, Krono maju menebas lengan monster itu. Tapi langsung tumbuh lagi dalam sekejap. Keadaan mulai memburuk bagi jagoan kita. Jika terus begini, monster itu tidak akan pernah mati. Sialnya, dia tidak bisa memakai jurus dewa pedangnya, karena sang ayah dan para pengawas terus mengintai. Perhatikan bagian ini baik-baik. Pilihan dia terbatas dan cuma bisa menghindar. Krono benar-benar tidak boleh membongkar rahasia reinkarnasinya di depan umum. Dia takut hal itu akan membahayakan Hana dan rencana utamanya. Menghadapi monster ranking A ini membuat kepalanya pusing, tapi dia mencoba untuk tetap tenang. Sebagai dewa pedang, dia menenangkan diri, sementara Gera heran si pecundang ini bisa sekuat itu. Krono tidak mau meladeni dan menyuruh si pirang diam. Sambil menggenggam pedangnya, dia memancarkan aura mana warna-warni yang membuat pengawas terkejut. Biarpun harus menyembunyikan identitas, dia juga tidak sudi mati koyom di sini. Dia berniat memakai ilmu pedang Gluconian untuk menghancurkan monster itu sekali tebas. Dengan percaya diri, dia melesat maju melancarkan serangan pamungkas yang sangat dahsyat. Saat Krono bersiap menyerang, kepala pelayan Gilgren gemetaran melihat wujud monster tersebut. Dia sama sekali tidak menduga tuannya akan bertindak sejauh ini.
Mana mungkin dia mengira monster ranking A hasil modifikasi dikirim ke arena ujian. Dia tahu tuannya punya ekspektasi tinggi pada anak-anak keturunan darah murninya. Tapi masalahnya, mereka ini masih bocah 10 tahun yang baru saja lepas dari popok. Di tengah rasa cemas itu, Krono langsung melompat menyerang. Dia berniat melenyapkan monster itu sepenuhnya. Si monster membalas dengan kilatan ungu yang mematikan, membuat pertarungan sengit di antara keduanya pecah seketika. Krono menahannya dengan tebasan berlapis aura emas hingga memicu benturan dahsyat. Gera yang melihat kejadian mengerikan itu langsung kencing di celana karena ketakutan. Krono langsung mendominasi pertempuran dan memotong kedua lengan monster itu sampai ke bahu, serta menyabit paha kirinya hingga terluka sangat parah. Sayangnya, monster itu belum mati karena fokus Krono terbagi saat menangkis serangan sebelumnya. Gera makin ketakutan melihat tanah di sekitar mereka hancur lebur. Benar saja, monster ranking A itu langsung memulihkan lukanya dalam sekejap dan menumbuhkan kembali lengannya yang putus tanpa ada masalah sedikit pun. Krono mulai agak panik karena mana miliknya terkuras sangat cepat. Dia sadar kalau duel ini berlanjut terus, staminanya tidak akan sanggup bertahan lama. Tiba-tiba, saudara tidak gunanya menunjuk sesosok mayat pria yang tewas terkena dampak pertarungan. Tadi, dia bertanya-tanya dengan lantang siapakah orang malang tersebut. Krono menduga pria itu adalah pengawas rahasia mereka yang langsung mati konyol saat monster menyerang. Gera tidak menyangka ada orang yang mengawasi mereka. Saat mendekati mayat itu, mata Krono tertuju pada bola mata pupil naga yang rusak tapi masih menyala biru. Dia segera menyadari sesuatu yang mengejutkan. Sang ayah rupanya memakai alat itu untuk memata-matai anaknya. Krono yakin akan hal ini karena dia tidak lagi merasakan adanya hawa pengawasan dari sekitar. Kalian pasti lega juga mendengar ini. Si jagoan kita sekarang bebas memakai ilmu pedang rahasianya dan berniat menyelesaikan pertarungan sebelum ada pengawas baru datang. Melihat aura hitam keemasan terpancar dari tubuh Krono, kakaknya yang tidak berguna itu bertanya heran. Namun, jagoan kita mengabaikannya dan mulai bersiap menyerang. Krono langsung merapal jurus gaya pertama dari ilmu pedang legendarisnya yang bernama Hawkwind. Serangan itu menciptakan tebasan bayangan yang memotong-motong tubuh monster tersebut. Seni pedang Kiltia memiliki 7 jurus terkenal ciptaan dewa pedang pertama kekaisaran. Konon, setiap gaya pedang ini dirancang khusus untuk membantai monster legendaris. Di dunia sihir ini, cuma Krono yang sanggup menguasai ke-7 jurus maut tersebut secara sempurna. Kembali ke medan tempur, dia langsung melesat ke atas. Krono melompat tinggi dan meluncurkan jurus keempat bernama bilah ular. Namun, dia harus mundur lagi karena gagal menghancurkan monster itu sepenuhnya. Dia kesal setengah mati karena menyadari tubuh bocah kecil ini tidak kuat mengimbangi gerakannya. Akhirnya, dia memutar otak untuk serangan berikutnya. Dia pun maju lagi memakai jurus lain, melompat sambil menyeret makhluk itu ke udara, lalu menghempaskannya ke tanah dengan jurus ketiga bernama tanduk badak. Sementara itu, Tuan Gilgran menggunakan kekuatan kegelapan untuk memulihkan kristal pemantal anak-anaknya yang sempat hancur lebur di tengah medan perang tadi. Pelayan yang melihat tuannya tersenyum, bertanya apa yang terjadi, namun Gilgran memilih bungkam. Di sisi lain, sang monster telah pulih total ke kondisi semula. Melihat lawannya berdiri tegak lagi, si bersiap menyerang kembali. Meski serangannya berkali-kali kena telak, monster itu masih saja segar bugar. Dia mulai khawatir karena persediaan mana miliknya menipis drastis. Akhirnya, dia memutuskan memakai kartu as dan menunggu momen pas saat monster itu menerjang. Gera buru-buru sembunyi di balik batu karena tidak mau mati konyol seperti pengawas tadi. Saat monster ranking A melompat mendekat, jagoan kita langsung beraksi. Krono melepaskan jurus kedua seni pedang Kiltia bernama Sangkar Anjing Petarung. Dia mengurung monster itu untuk mencari tahu posisi inti energinya. Begitu dia tahu letak persis inti sel monster itu, dia langsung melancarkan tebasan mematikan berikutnya. Dan percayalah, kalian bakal dibuat melongo melihat bagaimana kelanjutan aksi gila ini. Kalian harus lihat ini tebasan epik kali ini, langsung membelah monster itu menjadi 2 bagian. Sekaligus menghancurkan intinya hingga tewas selamanya. Tapi saat intinya hancur, dia sadar ada yang aneh, seperti sengaja dirusak dan dia langsung murka begitu sadar kalau ini pasti ulah Gilgran. Melihat semua kegilaan itu,
Gulika si saudara tidak berguna benar-benar shock berat dan tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Dia belum pernah melihat ilmu pedang semengerikan itu sebelumnya. Dan langsung sadar kalau posisinya sekarang sangat terancam. Tapi, meski dia ogah kalah begitu saja dari saudaranya, tubuh si ternyata sudah mencapai batasnya akibat menggunakan kekuatan sebesar itu. Lalu dia tumbang ke tanah menahan rasa sakit luar biasa. Dia mencoba bertahan sekuat tenaga, tapi pada akhirnya gagal dan pingsan total begitu saja, pasti tidak sadarkan diri. Gulika langsung berlari mendekat untuk memastikan apakah dia masih hidup. Keringat dinginnya bercucuran saat menatap monster raksasa yang terkapar tak berdaya di dekatnya. Tepat setelah itu, dia langsung teringat ucapan ibunya yang selalu mengingatkan kalau dia memikul tanggung jawab besar sebagai putra dari istri ketiga sang penguasa. Sang ibu dulu pernah memperingatkan dengan lembut bahwa dia tidak akan sudi melihat putranya dipermalukan sampai dibuang dari keluarga. Dia menyuruh Gulika menghalalkan segala cara demi tujuan itu. Bahkan sampai membunuh saudara kandungnya sendiri, mengingat kembali kata-kata kejam itu, si bocah licik tersenyum lebar dan niat busuknya langsung terlihat sangat jelas. Sementara itu, adegan tiba-tiba beralih ke Kronogawis yang mendapati dirinya berdiri di padang rumput dengan tubuh aslinya. Dia bingung ada di mana sekarang dan bagaimana bisa terdampar di tempat asing ini. Tepat di depannya, dia melihat sekumpulan mayat hidup hasil rekayasa jasad rekan-rekan lamanya. Dulu, perasaan aneh mulai merayap dalam dirinya hingga membuatnya spontan berteriak ke arah mereka. Namun di saat itu juga, dia melihat Hanam, istrinya yang cantik, berdiri di belakang mereka sambil tersenyum manis. Hana mulai menangis sembari berjalan mendekat ke arahnya, lalu memeluk kepalanya dengan penuh kehangatan. Sialnya, sedetik kemudian, wujudnya berubah kembali menjadi mayat hidup mengerikan setelah diubah paksa oleh Tuan Gilgran, dan darah segar mulai mengalir deras membasahi tubuh sang pahlawan. Krono pun langsung tersentak bangun dari mimpi buruk itu dan melihat pelayannya, Bel, sedang duduk di sampingnya. Bel luar biasa senang melihat tuannya akhirnya tersadar dari koma dan buru-buru menanyakan keadaannya. Nah, perhatikan di sini baik-baik. Dia mencoba duduk tegak sambil memegang kepalanya yang pening saat pelayannya itu memintanya jangan terlalu memaksakan diri dahulu. Tapi karakter utama kita justru langsung bertanya tanpa basa-basi tentang seberapa lama dia sudah tidak sadarkan diri. Bel menjawab kalau ujiannya sudah selesai sejak 2 hari yang lalu. Lalu balik bertanya apakah dia benar-benar lupa semua kejadiannya. Mengingat apapun yang terjadi saat itu. Seketika ingatan hari ujian langsung membanjiri kepalanya dan dia langsung panik memikirkan kondisi istri mayat hidupnya. Dia pun buru-buru menanyakan hal itu kepada si pelayan mengenai mayat hidup yang dipakai saat ujian kemarin. Dan terkejut mendengar kabar bahwa semua peserta yang lulus sudah kembali ke kediaman bersama para mayat hidup mereka. Mendengar hal itu, Krono pun langsung bertanya apakah si pecundang Gulika juga pulang dengan selamat. Bel membenarkan kalau Gulika dan 3 orang lainnya berhasil kembali. Mendengar informasi itu, pahlawan kita akhirnya bisa sedikit bernapas lega karena menduga bocah itu pasti memanfaatkan hasil usahanya untuk lulus juga. Lagi pula dia tidak peduli soal itu selama Hana yang berwujud mayat hidup tetap aman. Namun tepat setelah itu, Bel malah menyampaikan kabar buruk kalau meskipun karakter utama kita pulang dalam keadaan hidup, dari 5 orang yang kembali, hanya dia satu-satunya peserta yang dinyatakan tidak lulus ujian. Krono tentu saja menolak percaya dan langsung protes keras, menegaskan bahwa dia sudah berhasil menumbangkan monster sihir tingkat tinggi sendirian dengan sangat epik. Mendengar reaksi marahnya, Bel pun sampai ikutan kaget. Di sisi lain, 4 anak yang lulus sedang menerima tanda kelulusan berupa lencana resmi, dan Gulika tampak girang luar biasa setelah sukses melancarkan trik murahan. Di balik layar, kepala pelayan kemudian datang memberi selamat, sekaligus mengakui betapa sulit jalannya ujian kelayakan pada tahun ini. Dia mengaku senang melihat ada 4 kandidat yang berhasil lolos, dan sangat yakin kalau Tuan Besar juga bakal bangga. Anak-anak yang lulus itu pun menjadi makin sombong dan mulai sesumbar bahwa mereka sebenarnya ingin membantai lebih banyak monster lagi. Setelah itu,
Kepala pelayan memberikan mereka berempat jatah libur khusus selama 3 hari untuk memulihkan diri serta meningkatkan keahlian. Sebelum pergi, sang kepala pelayan diam-diam memperhatikan mereka lebih dekat karena merasa ada yang ganjil dengan situasi ini. Dia lalu berbisik kalau dia mendengar desas-desus bahwa Gulika berhasil mengalahkan monster tingkat A sendirian. Lalu menanyakan kebenarannya secara langsung. Gulika yang tidak tahu malu tetap bersikap sok keren, sementara pemuda berambut hijau bernama Hellas berkomentar menyindir kalau Gulika bahkan bisa membantai monster kuat yang sudah membunuh pengawas ujian mereka. Hellas juga kemudian menambahkan kalau dia mendengar kabar bahwa Gulika menyelamatkan si yang kehabisan mana. Kalian pasti berpikir hal yang sama dengan saya. Mana mungkin si pecundang ini sanggup melakukannya. Tapi Gulika berdalih, dia tak mau membocorkan jurusnya karena mereka semua adalah rival. Setelah si rambut hijau pergi, Gulika langsung keringat dingin karena panik dengan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, alur cerita kemudian bergeser sedikit ke momen saat si baru saja pingsan. Mengingat hasutan ibunya yang jahat, si bocah tidak berguna itu menjadi serakah dan langsung memutus paksa koneksi mayat hidup milik si beserta rantainya. Dia lalu mengarang cerita palsu dan mengeklaim bahwa dialah yang berhasil memburu monster tingkat A sekaligus menyelamatkan si. Beberapa waktu kemudian, saat kepala pelayan menghadap Tuan Besar, dia mengaku masih tidak percaya kalau Gulika benar-benar melakukan semua itu. Menurutnya, saat pengawas tewas dan kristal sihir hancur, pancaran mana yang dia rasakan saat itu jelas-jelas milik si, bukan Gulika. Dia lalu menanyakan, apakah Tuan Besar merasakan hal yang mencurigakan juga? Namun saat Tuan Besar menjawab tidak ada, dia langsung meminta maaf karena sudah lancang lalu undur diri. Tuan Gilgran hanya tersenyum licik sambil membatin kalau ada sesuatu yang tersembunyi di antara anak-anaknya. Dan dia merasa sangat tidak sabar untuk segera membongkar misteri itu. Sementara itu, Gulika sedang berjalan di sekitar air mancur dengan gembira. Ingin pamer rencana demi mendapat pujian dari ibunya. Dia tahu kalau si bakal murka besar, tapi dia memilih masa bodoh dulu sekarang. Tiba-tiba, dia mendengar suara ibunya memanggil dan langsung melambaikan tangan dengan riang. Sialnya, kegembiraan bocah itu langsung terhenti seketika karena karakter utama kita langsung menjambak kepalanya dan membanting saudara sialan itu dengan emosi. Membuatnya menabrak ibunya sendiri, lalu tercebur ke kolam air mancur. Gulika yang kebingungan setengah mati berusaha bangkit kembali sambil berteriak menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Di depannya, dia melihat saudaranya, si, berdiri kokoh dengan tubuh penuh perban. Si langsung menanyakan cerita palsu yang sudah disebarkan ke semua orang. Karena dia juga ingin mendengarnya secara langsung. Melihat kehadiran si, Gulika langsung sadar kalau dirinya benar-benar tamat dan cuma bisa menggeleng ketakutan. Gulika mendadak ragu-ragu saat Bel dan ibunya melihat ke arah mereka. Sangat yakin kalau si sudah benar-benar gila sekarang. Karakter utama kita kembali bertanya dan mendesaknya untuk bicara jujur. Si kemudian menegaskan kalau dia anehnya dinyatakan tidak lulus ujian, padahal dialah sosok yang sudah membantai monster sihir tingkat A itu sendirian. Gulika bahkan tidak bisa berkutik membela diri. Jadi si mendesaknya lebih keras dan menuduh si pecundang itu sudah mencuri semua hasil kerja kerasnya. Dia lalu memberi peringatan keras kalau jawaban berikutnya akan menentukan apakah dia bisa pergi dari tempat ini hidup-hidup. Tapi si bodoh itu malah pura-pura tidak tahu apa yang sedang si bicarakan. Sekarang, bocah berambut pirang itu bersikeras menuduh si hanya mengada-ada dan berdalih kalau tidak ada bukti kuat atas tuduhannya. Namun belum sempat dia menyelesaikan ucapannya, jidat keras karakter utama kita langsung menghantam wajah Gulika dengan telak, hingga terpental jauh melintasi air mancur bagaikan batu meluncur. Saat si rambut pirang mengerang kesakitan memegangi kepalanya, si berjalan mendekat lalu berkata kalau mengaku jujur sebenarnya hanya akan membuat si bodoh itu dihajar saja. Tapi, karena dia malah memilih berbohong, kematian sekarang jadi pilihan yang sangat nyata buatnya. Gulika langsung terbata-bata panik. Namun Bel buru-buru melerai dan meminta tuan mudanya untuk segera berhenti. Karena membunuh anggota keluarga adalah larangan keras di area kediaman. Karakter utama kita jelas sangat tidak suka dengan peraturan baru ini. Sialnya,
Si rambut pirang langsung memanfaatkan situasi dengan ngoceh lagi dan berargumen kalau dia memegang lencana. Pecundang tanpa lencana tidak berhak menantangnya kecuali lewat duel resmi. Hal itu langsung memberi si Eda licik. Nah, kelanjutannya bakal makin seru. Jadi pantau terus ya. Kalian harus nonton ini. Si bocah manja mau diberesin dalam satu duel cepat. Si pirang langsung panik nyari jalan kabur. Tapi si langsung memojokkannya dan bilang duel ini bakal menghemat waktu dibanding dengerin batotan gak gunanya. Gulika dengan lemah beralasan kalau dia capek banget. Tapi ibunya langsung memotong omongannya sebelum dia sempat lanjut, malah menyuruhnya menerima tantangan itu. Dengan bangga dia menyuruh putranya pamer kekuatan asli. Lagi pula ini, kan hal mudah buat anak yang katanya sukses membantai monster kelas A, tanpa kesulitan sama sekali, sebelum si pirang sempat membela diri. Si langsung menjambak kerah bajunya dan menceburkannya ke kolam air mancur. Gulika terbatuk-batuk sambil kelabakan, tapi si dengan santai bertanya apa sekarang dia mau menerima duelnya. Si bahkan menyindir betapa gampangnya duel ini bagi orang berbakat yang lolos ujian. Si idiot tetap menolak keras. Jadi si menenggelamkan kepalanya lagi dan menyiksa si idiot itu di dalam air sampai akhirnya dia menyerah. Ibunya malah menyemangati si bodoh itu untuk bangkit bertarung lagi, sementara para saudara yang lain menonton dari samping dan mengira si sudah benar-benar gila kali ini. Bel menatap kejadian itu dengan ngeri dan tidak percaya. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, pahlawan kita sadar bahwa memojokkan bocah manja seperti ini sebenarnya sangat merendahkan harga dirinya sebagai mantan Santo Pedang Kiltia, tapi di sisi lain, dia harus bisa mendekati Tuan Gilgran demi membongkar rahasia di balik kekuatan mengerikan sang penyihir hitam dan mengalahkannya selamanya. Ini adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Karena setelah berinkarnasi, tidak ada jaminan dia akan mendapatkan kesempatan emas seperti ini lagi seumur hidupnya. Dia bertanya pada si Piran untuk terakhir kalinya, dan Gulika akhirnya menyerah karena tertekan. Sekarang perhatikan baik-baik bagian ini. Tiba-tiba ada orang ketiga yang menyela saat si rambut hijau maju dan menyatakan kalau pertunjukannya sudah cukup. Kedua pihak saling menatap diam dan si menyadari bahwa dia sama sekali tidak merasakan kedatangan orang itu. Sejak awal, dia mencoba mengingat nama orang asing ini, sampai Gulika tiba-tiba memanggilnya dengan nama Hellas. Pahlawan kita mengaku tidak tahu apa mau si rambut hijau ini, meskipun dia juga sadar kalau dia tidak merasakan niat membunuh sama sekali dari orang tersebut. Si lalu bertanya apa si kepala hijau mau jadi penengah di sini. Tapi si hijau langsung menjawab dia tidak selembut itu untuk urusan begini dan malah bilang dia punya satu pertanyaan penting. Hellas bertanya pada si apakah dialah yang membunuh monster tingkat A di dalam hutan. Pahlawan kita diam sejenak sebelum membalas dengan pertanyaan lain, yaitu apakah Hellas mau menepuk pundaknya dan memberi selamat jika itu benar. Hellas langsung paham maksud sindiran tersebut dan mengakui bahwa apapun kebenarannya, dia tidak pernah menyangka si pirang tak berguna itu bisa membunuh monster seberbahaya itu sendirian. Dia lalu dengan bangga memamerkan lencananya dan mengumumkan bahwa dia juga lolos ujian dengan sukses. Jadi, dia akan dengan senang hati menerima tantangan si kapan saja. Aura hijau yang sangat kuat tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, membuat kedua saudaranya syok di tempat. Hellas menegaskan lagi agar si melawannya karena setelah melewati ujian yang konyol kemarin, kemampuan bertarungnya rasanya sudah mulai berdebu. Bocah kita cuma merespons dengan seringai. Sementara Gulika setengah mati memperingatkan bahwa Helio berada di tingkat yang sangat berbeda dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tapi pahlawan kita dengan santai bilang dia tidak peduli seberapa kuatnya orang itu. Lalu mengeluarkan aura birunya sendiri sambil menyatakan kalau dia juga mulai bosan karena cuma menghadapi pecundang lemah. Belakangan ini, takut akan keselamatan tuannya, Bel mencoba menghentikan mereka. Tapi si menyuruhnya diam dan jangan ikut campur. Tapi sang pelayan bersikeras bahwa mereka melakukan kesalahan fatal jika tidak memilih tempat duel yang resmi, karena pertarungannya tidak akan diakui. Hellas akhirnya menatap pelayan itu tanda setuju. Sementara itu, si kesal dan heran, apa salahnya bertarung di sini saja. Si rambut hijau setuju dengan si pelayan, karena jika mereka bertarung di sini, mereka berdua pasti akan langsung diusir keluar.
Hal itu membuat bocah kita makin jengkel dan langsung menjelek-jelekkan Gilgran. Mendengar ucapan itu, Hellas sangat murka karena ada yang berani menghina ayah mereka seperti itu. Dia berteriak bahwa si pantas mati sejuta kali. Beberapa saat kemudian, semuanya berkumpul di halaman yang berlumuran darah. Si bocah rambut hijau mulai memamerkan mana miliknya sementara si melangkah masuk dengan santai seolah dia bosnya. Kalian pasti setuju kalau dekorasi tengkorak emo di sana sangat konyol untuk arena formal. Bel lalu memanggil si dan memperingatkannya agar tidak memaksakan diri. Dia mengbocorkan bahwa Hellas adalah salah satu petarung terkuat di antara saudara lainnya. Dan semua lawan yang menghadapinya berakhir tawas mengenaskan. Tuan Gilgran sudah menyadari potensi si rambut hijau sejak kecil. Bahkan mengizinkannya ikut misi unit menengah saat masih berumur 8 tahun. Bukannya merasa takut, si malah tersenyum gembira karena bisa melawan orang kuat. Sang pelayan langsung menyela lagi dan memberitahu bahwa Hellas dijuluki sang malaikat maut mawar putih. Gerakannya sangat cepat hingga musuh tidak sempat berteriak. Sebelum ajal menjemput, Bel menyuruhnya berhati-hati. Tapi si malah melontarkan candaan yang garing. Bertanya-tanya apa Hellas nanti bakal menari dengan mawar di mulutnya. Tiba-tiba, sesuatu yang sangat raksasa jatuh dari langit berupa dinding besi berduri besar yang mengurung halaman. Si sempat heran dengan apa yang terjadi. Tapi kemudian menyeringai dan menyebut sang pelayan benar-benar totalitas demi duel ini. Mulai tidak sabar, dia menyuruh si bocah rambut hijau berhenti berpos dan segera mulai. Hellas berjalan mendekat berselimut mana hijau, lalu bertanya, apakah si siap mati pahlawan kita? Sama sekali tidak gentar dan malah mengejek jika Hellas kalah. Dia akan memanggilnya si idiot putih mulai sekarang. Ejekan itu langsung memicu amarah si rambut hijau yang bersumpah akan menguburnya hidup-hidup. Sementara itu di kursi penonton, saudara lainnya benar-benar terkejut melihat si yang lemah berani menantang Hellas. Tiba-tiba ada pergerakan di balkon lantai atas saat sesosok pria raksasa akhirnya menampakkan diri, membuat Hellas dan semua penonton tercengang. Sang kepala pelayan langsung membentak semua orang agar diam, sedangkan si menyadari dalam hati bahwa Gilgran akhirnya memutuskan untuk datang menonton. Semua orang di arena langsung berlutut memberi hormat kecuali si. Namun hal itu tampaknya tidak mengganggu sang ayah yang dengan tenang menyuruh mereka bertarung sebaik mungkin. Di dalam hati, si berkata bahwa duel ini hanyalah batu loncatan untuk mendekati pria yang telah membunuh istrinya serta mengungkap semua kebohongan yang ada di sekelilingnya. Sang pelayan kemudian meminta bos besar memberi isyarat memulai pertandingan, yang langsung mengangkat tangannya. Sebuah benda bersinar kecil tiba-tiba muncul di tengah arena, yang ternyata adalah sebuah gelas anggur. Hellas menatap gelas itu dengan konsentrasi penuh. Sementara si terus tersenyum, santai soal dia sama sekali tidak menganggap serius pertarungan. Ini, begitu gelasnya pecah, si rambut hijau langsung melesat dengan kecepatan penuh. Pahlawan kita nyaris tidak sempat menangkis serangan tersebut dengan pedangnya sendiri. Namun dia tetap saja mengejek Hellas yang mengincar lahirnya sejak awal demi pamer kehadapan ayah tercinta di atas sana. Tetapi saudaranya itu tidak menyerah dan menyerang kembali tanpa membuang waktu sedetik pun. Si berhasil memukulnya terpental mundur, tapi Hellas langsung merangsak maju lagi demi mengincar lehernya. Si menyindir, apakah saudaranya punya obsesi aneh pada leher sambil kembali menangkis serangan yang datang. Sementara itu, penonton lain dibuat melongo dan bingung, apakah ini benar-benar si lemah yang mereka kenal dulu. Di saat yang sama, Arna tiba-tiba bersinar kuning cerah. Hellas membalas bahwa dia hanya ingin membungkam mulut berisik itu untuk selamanya. Penonton makin gempar karena pancaran warna kuning menandakan bahwa mananya telah mencapai setidaknya tingkat 4. Si rambut hijau terus menyerang tanpa ampun sementara si cuma bisa menghindar. Dan percayalah, kalian pasti penasaran bagaimana nasib pahlawan kita setelah terkena satu hantaman telak ini. Kalian dan saya sedang melihat si karakter utama terpentang di arena. Beruntung, dia mengerem tepat sebelum tertusuk duri besi raksasa. Dia membatin kalau Hellas ini memang sangat berbakat untuk ukuran usianya, ditambah kontrol mana yang hebat. Tiba-tiba, bocah kita tersenyum dan mulai mengisi energi seperti Goku menjadi Super Saiyan. Jelas saja,
Aksi epik ini sukses membuat penonton melongo tidak percaya. Pahlawan kita lalu bertanya, apakah gaya bertarung saudaranya itu masih mempan melawan sesama. Pengguna mana level 4, dia kembali menantang Hellas dan menyuruh Sampar dari mawar putih itu untuk segera serius. Semua saudaranya melotot tidak percaya karena tidak ada yang menduga kalau si bisa mengeluarkan kekuatan sebesar ini dalam sekejap. Pertarungan sengit mereka pun terus memanas dengan sangat cepat. Sementara itu, Tuan Gilgran hanya menonton sambil tersenyum tipis yang misterius. Sang ahli nujum mayat itu berbisik pelan, menuntut anak-anaknya menunjukkan kekuatan sejati yang selama ini mereka sembunyikan rapat-rapat. Hellas sendiri masih kebingungan setengah mati memikirkan bagaimana bisa bocah tanpa mana ini tiba-tiba melompat ke level 4 dalam sekejap tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Dia curiga kalau bocah kita juga mendapatkan berkah dari Tuan Gilgran secara rahasia. Ucapan itu langsung membuat si terkejut, karena informasi ini benar-benar baru baginya. Jadi dia langsung bertanya, apa sebenarnya arti dari berkah tersebut. Si bahkan sempat bercanda bertanya, apakah ada orang yang mendoakan Hellas selama ini. Tapi saudaranya yang berambut hijau itu malah salah mengartikan candaan itu sebagai kebisuan belaka. Dia langsung mengambil kesimpulan terburuk dan menegaskan tidak sudi menerima kenyataan jika ada orang lain selain dirinya yang dipuji ayah mereka. Hellas langsung bersiap saat aura hijau menyelimuti tubuhnya. Sementara pedangnya berubah wujud menjadi senjata aneh yang penuh tanaman berduri tajam. Pahlawan kita justru mengejek. Senjata itu seperti sekumpulan tentakel menjijikan yang menggeliat hanya untuk memancing emosinya. Kesal, Hellas langsung menghantamkan pedangnya ke tanah, membuat tanaman duri itu menjalar cepat. Nah, kalian harus perhatikan ini, serangan tanaman duri itu melesat cepat ke arah si. Dia nyaris terkena tebasan maut itu. Bel berteriak memperingatkannya agar tetap waspada saat menghindar di antara kepungan duri yang tiada habisnya. Si sadar kalau Hellas mengontrol auranya dengan sangat presisi. Sementara aura miliknya sendiri justru meledak liar tanpa kendali. Dia paham kalau dia membuang energi terlalu cepat layaknya pemula yang membuka semua keran air. Sekaligus, jika pertarungan ini terus berlanjut, dia jelas berada dalam posisi yang sangat tidak diuntungkan. Ditambah lagi, dia tidak bisa memakai teknik pedang Kiltia secara terang-terangan di depan keluarga. Gilgran, disinilah dia sadar tidak boleh lagi meremehkan lawannya. Dia langsung menerobos tanaman berduri itu, lalu melancarkan sebuah serangan yang kekuatannya sangat mirip dengan jurus pedang Kiltia yang legendaris. Meskipun jurus ini sangat berisiko, si penasaran apakah dia bisa meniru teknik kurungan anjing petarung yang melegenda itu hanya dengan mengandalkan insting bertarungnya saja. Melihat gerakan si sedikit melambat, Hellas mencoba memanfaatkan celah itu untuk menyerang balik. Namun, bocah kita masih sempat menangkis tebasan tersebut tepat waktu. Saat debu mulai menipis, Tuan Gilgran tampak kecewa melihat bentrokan itu. Hal ini langsung membuat Hellas panik setengah mati. Si rambut hijau itu berteriak lantang kalau hanya dia yang pantas menerima berkah sang ayah. Dan dia tidak akan membiarkan si merebut posisi berharga tersebut darinya. Bocah kita justru heran bagaimana bisa ada orang yang sangat terobsesi pada pria gila seperti Tuan Gilgran. Hellas merong marah, lalu meluncurkan serangan, mematikan lainnya. Sambil berteriak kalau serangan ini akan menjadi akhir hidup si. Aura luar biasa mendadak meledak dari tubuh pahlawan kita, menahan hantaman itu dengan sangat mudah. Di saat kritis itu, dia teringat masa lalunya sebagai Chronogas yang selalu menghadapi musuh dengan cara yang sama. Sesulit apapun rintangannya, dia pasti akan menerobosnya. Masalah kecil tidak penting baginya, asalkan dia bisa mendaratkan satu serangan telak dengan kekuatan penuh. Senyuman penuh percaya diri langsung mengembang di wajah tampannya. Kalian juga pasti terkejut melihat Hellas langsung terpental jauh hanya karena tekanan angin. Penonton dibuat melongo saat transformasi luar biasa si akhirnya selesai sempurna. Tuan Gilgran tersenyum penuh minat menyaksikan wujud baru si yang diselimuti kobaran api aura membara, lengkap dengan kilatan petir yang menyambar liar di sekelilingnya, menjadikannya mirip pahlawan super dunia fantasi. Di tengah keheningan penonton, si dengan santai berkata, akan memangkas habis semua duri tanaman liar milik Hellas. Hellas terkejut, setengah mati merasakan lonjakan kekuatan musuhnya. Si langsung menerjang maju membawa kapak mana miliknya dengan kecepatan luar biasa.
membuat si rambut hijau nyaris tidak sempat menghindar hingga terjatuh ke belakang. Gelombang kejut dari tebasan itu meluncur jauh dan menghancurkan sebagian besar dinding arena. Penonton masih terpaku tidak percaya. Bertanya-tanya apakah ini benar-benar si yang tidak punya mana dulu. Bahkan Bel pun melongo melihat kehebatan tuan mudanya. Hellas menatap reruntuhan di belakangnya dan mengejek jurus itu sangat payah. Dia menuduh pahlawan, kita hanya meniru teknik manipulasi bentuk miliknya saja, tapi si langsung menyuruhnya jangan terlalu percaya diri dan menyebutnya tidak lebih dari sekadar rumput liar. Hal itu membuat si rambut hijau murka dan menantang siapa yang tertawa di akhir. Dia langsung melesat secepat kilat. Namun si dengan santai menghindari setiap serangannya tanpa kesulitan sama sekali. Hellas semakin frustrasi karena tidak ada satupun serangannya yang kena. Pahlawan kita terus mengejek bahwa duri-duri itu seperti tanaman liar yang menjalar kemana-mana. Jadi dia harus mencabutnya sampai ke akar-akarnya. Si lalu menghantamkan kapaknya ke tanah, membuat Hellas terpaksa mundur beberapa langkah. Awalnya pria itu merasa tersinggung dengan teknik pedang si yang berantakan. Namun dia mendadak terdiam saat melirik ke arah balkon penonton. Dia melihat ayahnya kini tidak lagi memandangnya sama sekali, melainkan fokus sepenuhnya pada si. Kenyataan pahit itu langsung menghancurkan hati si rambut hijau berkeping-keping. Rasa takut mulai merayapi hatinya hingga dia berkeringat dingin. Cemas jika dirinya akan dibuang begitu saja. Matanya berkaca-kaca sambil terus meracau tidak percaya. Air matanya menetes saat dia berteriak kalau dialah anak yang paling istimewa dan satu-satunya yang dibutuhkan Gilgran untuk berdiri bangga mendampingi sang ayah di masa depan. Melihat perubahan drastis pada lawannya, si langsung bersikap serius. Mata Hellas perlahan berubah menjadi hitam pekat saat dia bertekad akan terus berada di sisi ayahnya selamanya. Hal itu mengejutkan si karena energi hitam yang pekat mendadak keluar dari tubuh Hellas. Pahlawan kita bingung apa yang terjadi, sementara si rambut hijau terus mengoceh tak jelas. Tanda keunguan mulai menyebar di kulit Hellas, membuat si sadar kalau ini adalah berkah misterius yang dibicarakan tadi. Bocah gila itu kemudian berteriak memanggil nama ayahnya, sambil merong keras dan tersenyum lebar layaknya psikopat. Hellas bersumpah akan menghabisi si sekarang juga. Dia langsung melesat maju ke arah lawan. Kedua senjata mereka pun berbenturan keras kembali. Si berhasil menahannya. Namun kali ini, dia benar-benar kepayahan mempertahankan posisinya karena kekuatan musuh yang mendadak berlipat ganda. Kekuatan abnormal ini tidak masuk akal untuk ukuran Hellas. Setelah monster mutasi peringkat A saat ujian, sekarang giliran bahkan memodifikasi manusia secara keji. Sementara itu, sang ayah tersenyum melihat kedua anaknya bertarung habis-habisan. Si mengejek Hellas yang menyedihkan karena diperalat bagai orang bodoh. Dan percaya deh, kalian tidak akan mau melewatkan kelanjutannya. Kalian dan aku bakal melihat bocah rambut hijau ini langsung mengelak dan ngotot kalau Gilgran sangat menyayanginya, tapi jagoan kita langsung mematahkan hayalannya dan bilang Hellas sebenarnya bisa mencapai tingkat kekuatan ini sepenuhnya sendiri. Dia punya bakat untuk jadi kesatria pedang yang terhormat, tapi malah merusak segalanya demi mencemari dirinya dengan kekuatan palsu yang instan. Hal itu akhirnya membuat si rambut hijau benar-benar murka dan berteriak menyuruh si tutup mulut. Namun, jagoan kita dengan dingin mengingatkannya bahwa dia akan mencabut mawar putih beserta seluruh duri yang menempel padanya. Bersamaan dengan ucapan itu, si tiba-tiba menebas Hellas hingga membuat seisi arena shock berat. Sambil menatap si rambut hijau yang kalah, jagoan kita menyuruhnya bertobat dulu baru mencoba lagi, sembari perlahan menyarungkan pedangnya. Para penonton kesulitan mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan setelah si bocah tanpa sihir itu benar-benar mendominasi si jenius Hellas di depan semua orang. Sementara itu, Tuan Gilgran dikunjungi oleh pelayannya, yang dengan hormat memuji sang tuan muda atas penampilan dan jasanya yang luar biasa. Tuan Gilgran berbalik untuk menatap si terakhir kalinya. Sementara jagoan kita bergumam dalam hati bahwa pertemuan berikutnya, dia pasti akan menghabisi si nekromanser tua itu untuk selamanya. Sang tuan akhirnya pergi dari Koloseum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara jagoan kita perlahan mendekati tubuh saudaranya yang terkapar. Dia membungkuk di samping Hellas lalu mengambil lencana kelulusan darinya sebagai bukti kelayakan dan kemenangannya sendiri.
CG berjalan pergi meninggalkan Hellas yang masih terkapar di lantai sambil terus bersimbah darah. Saudaranya yang kalah itu berbisik lemah memanggil nama ayahnya, sementara jagoan kita berbalik sejenak dan menyuruhnya menjalani hidup sendiri dibanding terus mengejar bayang-bayang orang lain. Tepat saat itu, si pelayan mendekati sang pemenang lagi dan secara resmi memberi selamat atas pelantikannya ke jajaran bawah, lalu menambahkan bahwa dia sendiri yang akan menjelaskan detail tugas masa depannya nanti. Si pelayan juga menyarankannya untuk fokus pemulihan dulu, tapi jagoan kita dengan santai menyuruh Pak Tua itu mengurus urusannya sendiri saja. Namun, tepat setelah jawaban itu, serangan rasa sakit yang hebat tiba-tiba menghantam. Perhatikan baik-baik di sini, si langsung menyadari kalau efek samping akibat konsumsi mana berlebih itu tidak bisa dihindari. Sementara si pelayan diam-diam memperhatikannya dengan tatapan penuh selidik. Dari samping, jagoan kita akhirnya kehabisan tenaga dan tumbang ke depan. Tapi Bel dengan sigap menangkapnya dengan penuh rasa bangga dan menyambutnya kembali dengan hangat sebelum sang tuan muda akhirnya pingsan total. 3 hari setelah duel, di sore hari yang mendung dan hujan, si berada di dalam perpustakaan raksasa sambil mencari-cari di antara tumpukan buku dan manuskrip kuno demi menemukan petunjuk tentang rahasia di balik kekuatan mengerikan Tuan Gilgren. Dia sadar jika ingin mengungkap misteri di balik sang necromancer, maka dia harus mengasah taringnya sendiri terlebih dahulu. Meski akhirnya dia sampai di garis awal setelah sekian lama, dia masih tidak tahu kemana harus melangkah. Sebagai langkah pertamanya, saat jagoan kita terus mencari di arsip, sekelompok pembuat onar tiba-tiba mendekatinya dan mengejeknya karena duduk sendirian sambil belajar seperti orang culun. Si bertanya apa maunya mereka. Para berandalan itu menjelaskan mereka dengar si Entar bagaimana bisa menguasai mana dan mengalahkan Hellas hanya karena keberuntungan. Salah satunya menambahkan dengan sombong bahwa mereka cuma mau melihat seperti apa rupa si bocah keajaiban yang terkenal itu secara langsung. Jagoan kita menghela napas lelah dan menyindir bahwa duel 3 lawan 1 terdengar tidak adil, sambil heran kenapa keluarga ini terus-terusan menghasilkan orang-orang bodoh. Si berandalan tertawa terbahak-bahak dan dengan bangga menyatakan bahwa jika mereka mengalahkan orang yang membantai Hellas, reputasi mereka bakal melejit seketika. Kelompok itu melepaskan aura mereka dan berteriak menyuruh si mati. Tapi sebelum ada yang sempat melangkah maju dengan benar, jagoan kita tiba-tiba melesat ke arah mereka dalam kondisi normalnya. Satu hantaman keras ke perut mendarat seketika dan memelintir wajah si berandalan begitu hebat sampai dia mungkin melihat leluhurnya datang memprotes secara langsung. Sekali pukul saja langsung membuat mereka semua megap-megap mencari udara, sementara mulut mereka berbusa. Tapi dalam kondisi mengenaskan itu, mereka tetap mengakui kalau dia sangat kuat. Si hanya mengeluh bahwa mereka terlalu lemah untuk standarnya dan bilang dia tidak punya waktu untuk hal konyol seperti ini. Sebelum mempersiapkan mentalnya demi pertarungan sesungguhnya yang sudah menanti di depan, dia menyuruh para orang bodoh itu membersihkan kekacauan mereka dan menambahkan bahwa dia mungkin memaafkan jika mereka melakukannya dengan bersih. Tepat saat itu, Bel tiba-tiba menerobos masuk ke perpustakaan dan mengumumkan bahwa dia sudah mencari sang tuan muda kemana-mana. Si secara refleks mencoba mengusirnya sebelum meminta maaf dengan canggung sedetik kemudian. Setelah itu, Bel menjelaskan bahwa Tuan Gilgan secara resmi memanggilnya karena ingin menyampaikan sebuah titel secara langsung. Bel mendesaknya untuk segera pergi ke kamar sang tuan, yang langsung menarik perhatian penuh jagoan kita. Si berpikir bahwa dia sudah menunggu sangat lama untuk kesempatan emas seperti ini. Jadi, dia melangkah mantap menuju kamar Tuan Gilgren demi bisa lebih dekat dengan si penyihir tua itu sendiri. Setibanya di sana, dia melihat Gula bersama beberapa saudara lainnya yang langsung mengejeknya karena datang terlambat. Mereka menuduhnya bisa masuk ke jajaran bawah karena curang. Meskipun jagoan kita sama sekali tidak peduli untuk merespons tuduhan kekanak-kanakan itu. Saudara-saudaranya mengeluh karena diabaikan. Tapi si dengan santai berjalan melewati mereka bertiga begitu saja. Sampai saudara ketiga tiba-tiba menarik perhatiannya. Kalian juga pasti merasa ada yang aneh dengan orang itu kan? Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, si pelayan tua
memanggil namanya, dan memuji penampilan luar biasa yang dia tunjukkan saat duel kemarin. Tanpa membuang waktu sedetik pun, si pelayan mengumumkan bahwa dia membawa perintah langsung dari Tuan Gilgran sendiri yang dengan santai didengarkan oleh si untuk saat ini. Titah itu memerintahkannya melakukan perjalanan 20 orien ke utara dan mempertahankan reruntuhan Historia selama 6 bulan ke depan. Si langsung menentang keputusan itu dan mempertanyakan alasannya. Setelah bersusah payah mencapai jajaran bawah, dia masih belum mendapatkan kesempatan untuk melayani langsung di sisi ayahnya. Pelayan menyela dengan tenang dan menjelaskan bahwa meski kesempatan itu pasti akan datang, misi ini tetaplah sangat penting. Darah jagoan kita langsung mendidih. Karena baginya, misi ini tidak ada bedanya dengan pengasingan ke tempat antah berantah. Dia mulai berpikir bahwa semua kerja kerasnya selama ini akan sia-sia jika dia pergi sekarang. Namun si pelayan tiba-tiba menambahkan bahwa sebuah ritual khusus akan digelar di reruntuhan Historia setelah periode 6 bulan berakhir. Menurutnya, ritual itu bertujuan untuk membuat kekuatan Tuan Gilgran yang sudah mengerikan menjadi jauh lebih mutlak dan tak terkalahkan. Informasi itu ketika mengejutkan jagoan kita hingga ketulan. Jadi si pelayan melanjutkan penjelasannya bahwa sang tuan sendiri tidak akan muncul di medan perang selama minimal 6 bulan penuh. Selama waktu itu, si bertanggung jawab membasmi monster sihir di sekitar area tersebut dan menyingkirkan setiap ancaman sebelum ritual dimulai. Sebelum jagoan kita sempat merespons penuh, si pelayan memberikan syarat lain dari Tuan Gilgran dan menyatakan bahwa jika si G berhasil menjalankan misi ini, dia akan mendapat promosi ke peringkat yang jauh lebih tinggi dan dekat dengan sang tuan. Si merenungkannya sejenak, sementara si pelayan memberitahu bahwa unit perantara sudah tiba di reruntuhan lebih cepat dari jadwal, yang berarti dia harus segera membantu mereka setibanya di sana. Setelah mempertimbangkan situasi dengan matang dan menyadari syarat itu tidak mengganggu misi aslinya, jagoan kita akhirnya mengambil keputusan dan menerima tugas tersebut tanpa perlawanan lagi. Sementara itu, adegan kemudian berpindah ke kereta kuda yang melewati padang es beku. Kusir menghentikan kudanya dan Bel melompat keluar. Percayalah, petualangan baru mereka ini bakal sangat seru untuk kalian ikuti nanti. Kalian dan aku bakal mulai petualangan seru di tempat super dingin ini. Si merapikan mantelnya dan heran kenapa si pelayan malah ikut sampai ke sini. Tapi, dia langsung ngambek dan bilang kalau sudah tugas pelayan buat melayani tuannya sampai akhir hayat. Sopir kereta kuda lalu pamit dan memberitahu kalau reruntuhan Histori sudah dekat. Dia juga memperingatkan mereka agar tetap waspada. Sementara Bel berterima kasih dengan riang melihat pemandangan salju di depan mata. Dia langsung heboh kegirangan, karena ini pertama kalinya dia melihat salju secara langsung di dunia. Nyata, si pelayan mendadak panik karena embusan napasnya berubah jadi asap, sampai mengira kena penyakit aneh. Sementara itu, si lebih fokus ke reruntuhan dan terus menatap tajam ke arah bangunan misterius di kejauhan yang tampak mirip banget kayak markas penjahat terbengkalai. Bel mengajak si buat segera bergerak selagi kereta kuda itu pergi berbalik arah. Setelah itu, mereka berdua lanjut menembus tumpukan salju tebal dengan si yang memimpin di depan. Bel akhirnya sempat berhenti sebentar cuma buat mengatur napasnya. Pahlawan kita lalu bertanya apakah dia baik saja sambil meledeknya, kemana perginya semua semangat membara yang tadi. Bel mengaku tidak menyangka kalau berjalan di atas salju ternyata sesusah ini. Tapi, si malah menyuruh dia buat mengatur napas dengan benar biar parunya tidak rusak karena kedinginan. Begitu melihat ada gua di depan, Towok kita memutuskan istirahat dan berkemah di sana semalaman. Beberapa waktu kemudian, Bel duduk di depan api unggun besar, menghangatkan tubuhnya mirip ayam beku yang baru keluar dari kulkas. Pahlawan kita memperingatkan kalau alam liar sangat kejam, jadi dia tidak boleh lengah sedikit pun di sini. Si pelayan mendadak curiga dan bilang kalau ini kan seharusnya juga jadi pengalaman pertama si melihat salju. Si pun berpura-pura mengiyakan. Padahal dalam hati dia ingat kalau ini sebenarnya sudah kali ke-12 baginya. Dia lalu mulai membongkar tas Bel dan terkejut saat tahu isinya hampir semua adalah pakaian milik si sendiri. Bel langsung panik salah tingkah. Tapi si memotong penjelasannya
dengan melemparkan salah satu jaket tebal tepat ke mukanya. Si bilang kalau dia aman-aman saja dan menyuruhnya menghangatkan diri lalu tidur karena mereka harus lanjut jalan pagi-pagi sekali. Bel mulai cekikikan girang seperti anak kecil sambil memeluk erat jaket itu ke wajahnya. Sementara itu, jauh di kejauhan, perhatikan baik-baik. Beberapa orang misterius berkerudung sedang mengintai mereka dari balik bayangan. Si pelayan masih tidur lelap di kantong tidurnya, sedangkan si terus berjaga di dekat mulut. Gua, Bella belum tahu saja, tapi gurun es ini penuh monster sihir berbahaya dan klan Grus yang terkenal kejam. Klan ini seluruhnya berisi petarung sadis yang menganggap neraka es ini sebagai rumah mereka. Mereka biasanya terlibat perdagangan senjata ilegal, penculikan, hingga bisnis perdagangan manusia. Reputasi kejam mereka membuat mereka sangat ditakuti di dunia bawah. Dan si tidak pernah lupa topeng mengerikan yang selalu dipakai orang-orang gila itu. Hei, ingat misi saat ini seharusnya membasmi monster dan ancaman berbahaya di wilayah ini. Tiba-tiba, dia akhirnya paham apa maksud sebenarnya dari deskripsi misi tersebut. Kembali ke kenyataan, pahlawan kita langsung waspada setelah menyadari ada pergerakan di kegelapan. Dia melihat kilatan cahaya di kejauhan dan nyaris saja terkena panah yang hampir menebas kepalanya. Setelah diperiksa teliti, dia sadar kalau itu adalah panah berlapis. Energi mana yang berarti ini bukan ulah monster liar. Menghadapi para penyerang, dia melilitkan jubahnya erat-erat lalu menerjang keluar tepat saat hujan anak panah mulai berjatuhan, menjadikan jubahnya sebagai tameng sementara sosok di kejauhan mulai mengepung area gua. Dia segera menyadari kalau kelompok ini berisi petarung berpengalaman, menilai dari betapa rapinya serangan mereka terkoordinasi, tapi semua itu tidak membuatnya gentar sama sekali saat dia mencabut pedang dan langsung menerjang maju. Menggunakan kekuatan petirnya, Towok kita membantai para penyerang satu persatu sebelum akhirnya berhenti tepat di depan satu-satunya penyintas. Pria berkerudung itu mulai berkeringat dingin menatap ujung pedang yang menempel di lehernya. Dia langsung menyerar, tapi si tetap tidak mau menurunkan kewaspadaannya. Pahlawan kita menebak mereka bukan anggota klan Grus, karena tidak ada yang memakai topeng menyeramkan dan langsung menuntut penjelasan. Pria yang ketakutan itu tersenyum gugup sebelum perlahan menunjukkan lambang di dadanya. Dia buru-buru menjelaskan kalau dia sebenarnya satu unit dengan si dan mengklaim semua ini. Kalian pasti bingung juga kan mendengar alasan konyol itu. Saat si tertegun, sebuah suara tiba-tiba memanggil dari belakangnya. Kagum melihat anak baru ini, ternyata tidak selemah yang dikira. Suara itu milik seorang wanita berambut biru setengah telanjang yang menunggangi kuda hitam. Dia meminta maaf atas sambutan kasar anak buahnya dan memperkenalkan diri sebagai Kapten Perir, atasan baru. Si mendengar wanita setengah telanjang itu menghinanya, si langsung tidak menyukainya sejak awal. Sang kapten mengejeknya lagi dan memerintahkannya untuk selalu ingat kalau tempatnya yang pantas adalah di selokan. Saat si menyebutnya sombong, dia mencibir kenyataan kalau adik kesayangannya kalah dari gelandangan seperti si. Si pun terkejut saat tahu dia adalah kakak perempuan dari Hellas. Si mencoba memancingnya soal urusan balas dendam. Tapi sang kapten menegaskan kalau dia sama sekali tidak peduli adiknya kalah telak. Dia sangat memegang teguh moto keluarga Gilgran bahwa kekuatan adalah keadilan dan kelemahan adalah dosa. Setelah perdebatan panas itu, mereka pergi menjemput Bel. Begitu melihat dua orang asing membungkuk di atasnya saat bangun tidur, si pelayan hampir jantungan. Kapten, anak buah Perir melapor kalau si bodoh ini malah membawa pelayannya ikut misi. Si bersumpah kalau Bel yang memaksa ikut. Sementara Bel bingung kenapa Kapten Perir ada di antah berantah seperti ini. Akhirnya, mereka berdua menemaninya menuju reruntuhan histori. Di perjalanan, Bel bertanya apa yang terjadi saat dia tidur. Lalu si menjelaskan kalau kapten kelas menengah ini sengaja mencarinya untuk diseret ke reruntuhan. Penasaran, Bel bertanya pada si kapten seksi, apa dia tidak kedinginan memakai baju seminim itu. Saat itu juga, sang kapten dan si mendadak merasakan sesuatu mendekat. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka retak dan memisahkan kelompok menjadi dua kubu. Muncullah seekor ular raksasa bersisik hitam dengan rahang yang cukup besar untuk menelan seluruh keluarga Gilgran dalam sekali gigitan saja. Bel langsung melongo syok setengah mati sementara Towok kita langsung bersiap siaga bertarung.
tertarik melihat kemampuan orang yang sudah mempermalukan adiknya. Kapten dengan sombong menyuruh Si memamerkan kekuatannya. Kesal, Si bertanya kenapa dia harus mendengarkan perintah wanita kurang bahan itu. Sang kapten mengingatkan kalau dia adalah atasannya dan berhak menentukan apakah dia tetap di unit atau ditendang keluar. Pahlawan kita tidak punya pilihan selain bertarung. Saat ular bersisik hitam itu mendekat, dia menyuruhnya memperhatikan baik-baik karena dia akan menunjukkan aksi yang hebat. Ular bersisik hitam itu berbalik menyerang dari bawah, mengarahkan ekornya tepat ke arah Si. Dia kesulitan mencari celah untuk membalas. Ditambah lagi, sang kapten terus mengejeknya, menyebutnya cuma banyak omong tanpa bukti nyata. Kesal mendengar ocehannya yang tidak berhenti, Si menyuruhnya diam dan menonton saja. Berdiri tepat di depan ular raksasa itu, dia mencabut pedang dan langsung menyerang dari depan. Dengan gerakan mulus, tebasannya mengenai tubuh besar makhluk itu membuat Si menyeringai bangga merasa menang mudah. Tapi senyumnya langsung pudar saat sadar tebasannya tidak meninggalkan bekas luka sedikit pun pada sisik tersebut. Sang kapten mengejek bahwa pelindung ular itu lebih keras dari titanium. Jadi pedang biasa milik Si tidak akan mempan. Sekarang dia ingin melihat apa rencana si lemah yang banyak omong ini selanjutnya. Setelah berterima kasih atas kuliah gratis yang tidak berguna tersebut, Towok kita langsung mengubah strateginya. Mengalirkan mana untuk memperkuat tubuh serta pedangnya. Dia kembali menerjang ular raksasa bertenaga monster itu. Sang kapten langsung terdiam kaget luar biasa saat melihat kepekatan mana miliknya yang biasanya cuma dikuasai pendekar pedang tingkat tinggi. Dia pun tersenyum kagum. Nah, kalian dan aku pastinya tidak sabar menunggu aksi seru selanjutnya kan? Coba dengerin ini. Kalian pasti tidak menyangka Si tiba-tiba bisa menebas titik terlemah sisik ular raksasa itu dengan presisi banget. Padahal, dia masih sangat kekurangan kekuatan murni untuk memberi serangan mematikan dan menaklukkannya. Kapten wanita itu melihat Si tetap tenang memancing ular setengah buta itu langsung ke arahnya. Antara kagum sekaligus kesal melihat taktik licik nan tidak tahu malu itu, sang kapten pun bersiap bertarung. Mereka berdua melompat saat ular menyerang, lalu Nyonya Perir menancapkan tombaknya dalam-dalam. Sambil menyeringai nakal, bocah kita berterima kasih atas bantuan gratis tadi. Setelah itu, dia melepas auranya, lalu mengubah pedang menjadi kapak raksasa untuk serangan pemungkas. Ular malang itu menjerit kesakitan saat kapaknya menebas leher tebal berkulit keras itu dengan sangat mudah bagai memotong mentega. Setelah pertempuran usai, Bill berlari cemas menanyakan keadaannya. Si bilang satu-satunya korban hanyalah mantelnya, jadi untung saja Bill membawa pakaian cadangan. Di sisi lain, Nyonya Perir dengan ogah-ogahan mengakui bahwa Si tidak sepenuhnya tidak berguna. Bocah kita langsung berbalik sambil menyeringai sombong ke arah si Sundar itu, agar mengakui kehebatannya yang luar biasa. Sang kapten yang terlalu miskin untuk membeli baju baru menyuruhnya diam dan ikut menemui pasukannya. Dia berencana mempekerjakan Si habis-habisan bagai budak korporat kelas bawah. Tiba-tiba sang dewa pedang teringat memori masa lalu. Saat itu, Hannah merasa suaminya bersikap aneh, lalu bertanya ada apa. Dia mengaku sedih karena napasnya tidak menghasilkan kepulan embun putih di udara dingin. Dia juga heran kenapa hawanya tetap beku padahal badai salju sudah reda. Hannah langsung mengingatkan fakta super jelas bahwa mereka sedang berdiri di puncak gunung tertinggi di benua itu. Dia dengan pamar menjelaskan bahwa udara di tempat tinggi terlalu kering untuk menghasilkan kabut. Napas, pengetahuannya yang luas membuat otak purba suaminya kagum hingga memujinya setengah mati. Namun Hannah merendah dan mengaku hanya sering membaca buku. Ego sang dewa pedang langsung hancur saat tahu buku-buku itu sebenarnya ada di perpustakaan pribadinya sendiri. Enggan harga dirinya terluka parah. Dia beralasan kalau dirinya adalah ahli bertarung dan menyerahkan urusan teori padanya. Istrinya tersenyum manis lalu menjawab bahwa ilmu pengetahuan terkadang jauh lebih tajam daripada pedang manapun. Kenangan terakhirnya ditutup dengan senyuman hangat sang istri. Kembali ke masa kini, suasana rombongan mendadak sunyi senyap. Bel merasa, kalian juga pasti merasa aneh dengan keheningan suram ini kan? Si langsung mengingatkan Bel bahwa mereka tidak sedang piknik santai di padang salju. Bel pun mengeluh kalau keheningan membuat waktu berjalan lambat.
Dia juga mengeluh hawanya lebih dingin dari kemarin hingga napasnya kini mengembun. Mengingat penjelasan Hannah dulu, si Sok pintar menjelaskan kepada Belle bahwa udara dingin membuat panas tubuh menguap cepat ke langit. Tapi itu bukan berarti waktu ikut melambat di tempat mematikan ini. Belle pun merasa takjub sekaligus ngeri melihat lingkungan bersalju tersebut. Tiba-tiba, dia bertanya sejak kapan tuannya jadi sangat pintar soal teori dunia luar. Sambil melamun mengingat masa lalu, si tidak sengaja keceplosan menyebut nama Hannah yang dulu mengajarinya. Hal-hal tersebut, ketika Belle balik bertanya siapa Hannah, si tersadar dia telah melakukan kesalahan bodoh. Bosan mendengar obrolan mereka, Nyonya Perir menyela dan menyuruh membahas hal yang berguna saja. Dia bertanya apa yang Belle ketahui tentang klan Grusit, dan Belle menjelaskan kalau mereka adalah sindikat bawah tanah kejam yang menjalankan bisnis ilegal di berbagai negara. Sang kapten lalu membeberkan bahwa pegunungan salju ini adalah wilayah klan Grus sejak lama. Jadi ada kemungkinan besar mereka sedang diawasi sekarang. Belle mulai gemetar ketakutan karena pernah mendengar rumor buruk bahwa klan itu menculik wanita dan anak-anak. Namun dengan percaya diri, sang kapten yakin mereka bukan sasarannya. Rupanya, klan tersebut saat ini sedang mengincar harta karun rahasia di dalam Sungai Ular, yaitu pedang Ceronogas. Mendengar nama itu langsung membuat si tersentak kaget. Senjata kembaran dari pedang milik Dewa Pedang itu kabarnya hilang di sungai tersebut saat perang besar terjadi dulu. Belle merasa nama itu sangat familiar di telinganya. Sang kapten pun membenarkan bahwa pedang itu dulunya milik sang Dewa Pedang yang berhasil dikalahkan oleh tuan besar mereka, Gilgran, dari Kekaisaran Kiltia beserta penyihir agung kerajaan sihir saat perang berkecamuk. Dia mengaku sangat ingin memiliki senjata legendaris yang tercatat di buku sejarah itu jika berhasil menemukannya di sana. Nanti itulah sebabnya dia tidak akan membiarkan klan Grus merebutnya lebih dulu. Mendengar hal itu membuat si sangat kesal hingga tangannya tanpa sadar meninju kantung airnya sampai hancur. Berkeping-keping, sang kapten dengan santai berkomentar bahwa dia ingin melihat seberapa kuat Dewa Pedang itu dengan matanya sendiri. Si ksatria botak mengungkapkan mereka telah menghabiskan waktu setahun penuh demi mencari senjata legenda tersebut. Sayangnya, satu-satunya petunjuk hanyalah sebuah teka-teki rumit tentang lokasinya. Karena itu, si botak berani bertaruh demi kumis tebalnya bahwa, tapi mari kita perhatikan baik-baik. Si justru berpikir sebaliknya, karena firasat aneh selama perjalanan ini ternyata terhubung dengan pedang kembaran miliknya yang dulu. Dia sudah melatih kontrol mana dan gerakannya di tubuh baru ini. Satu-satunya kendala sekarang adalah pedang tanggul yang mampu menahan luapan kekuatannya secara maksimal. Di dalam hati dia bersumpah tidak akan membiarkan siapapun menyentuh pedang itu jika berhasil menemukannya. Tiba-tiba saja, kuda sang kapten berhenti mendadak. Semua pandangan langsung tertuju pada sesosok misterius yang berdiri sendirian di tengah kepungan salju. Setelah mengamatinya lebih dekat, Nyonya Perir langsung mengenali siapa sosok bertopeng tersebut. Belle mulai panik menduga itu adalah monster kejam yang pernah menampar neneknya. Tuan muda kita menyuruhnya untuk tetap tenang. Tampaknya klan Grusit sengaja datang langsung demi menyambut mereka. Bukannya takut menghadapi seluruh pasukan, prajurit bertopeng itu malah menyeringai. Lebar, dalam hitungan detik, puluhan prajurit bertopeng lain bermunculan dari belakangnya. Setelah mereka mengepung rapat seluruh pasukan, Belle langsung histeris mengira ajal mereka sudah dekat. Tatapan tajam di balik topeng sang pemimpin menyuruh bocah kita menyebutkan namanya. Si justru merasa geli melihat serangga tak tahu diri berlagak menguasai gunung ini. Dengan suara lantang berwibawa, dia menyahut bahwa namanya adalah si Proud. Dengan angkuh, dia memerintahkan sang pemimpin membocorkan semua informasi tentang pedang pusaka Dewa Pedang. Jika menolak, kepalanya akan melayang di tempat. Sama sekali tidak. Gentar dengan ancaman itu, si prajurit menatapnya tajam. Namun tak disangka, dia tiba-tiba berbalik arah, lalu pergi begitu saja. Bocah kita berteriak menuduhnya curang karena kabur, tapi prajurit itu tetap lari kencang tanpa peduli. Nyonya Perir menyuruhnya berhenti membuang napas sia-sia untuk orang tak penting. Fokusnya kini beralih pada ancaman nyata di depan mata yang siap mencabik mereka. Klan Grusit sangat haus darah dan tidak berniat membiarkan siapapun lolos hidup-hidup. Mereka langsung mengepung rombongan dengan sangat rapat tanpa celah sedikit pun.
Melihat tingkat kerjasama itu, taktis yang rapi, si diam-diam merasa kagum. Bel cemas memikirkan, apakah tuan mudanya bisa selamat kali ini. Tetapi Ksatria Botak menyuruhnya mundur dan mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri dahulu. Saja, begitu kapten wanita itu memberi perintah bertempur, seluruh pasukannya langsung terbakar semangat membara. Menyaksikan tubuh sang kapten dilapisi aura merah membara, si sadar bahwa wanita itu memang pantas menyandang gelar kapten tingkat menengah. Sesaat kemudian, pertarungan brutal hidup mati meletus hebat di medan perang. Salah satu pemanah Grusit mencoba menembakkan anak panah secara sembunyi-sembunyi ke arah kapten, namun dia menepisnya dengan santai bagai menepak nyamuk pengganggu. Melihat sang kapten menerobos pertahanan musuh dengan buas, para prajurit Grusit mulai ragu, apakah dia manusia. Biasa bocah kita mengamati gerakannya secara cermat dan menyadari kendali mana wanita itu jauh di atas Hellas. Mengalahkannya pasti sangat sulit kecuali jika dia sudah mengetahui gaya bertarungnya. Terlebih dahulu, si Ksatria Botak tertawa bangga sambil memuji kehebatan kaptennya. Aksinya tidak pernah mengecewakan reputasinya sebagai putri peluru tombak perang. Pasukan penggemar rahasia sang kapten pun mulai bersorak heboh. Sorakan mereka malah mengalihkan fokus sehingga tak sadar ada musuh menyerang. Waduh, apa kita bakal melihatnya celaka? Kalian harus nemenin gue nonton ini. Kapten kita langsung ngehancurin kepala si musuh pakai tendangan mouth boots-nya. Para wibu aneh di luar sana pasti iri banget sama nasib si abang barusan. Berdiri tegak di atas prajurit Grusik. Dia nyuruh yang lain berhenti bengong dan buruan gerak. Kalau enggak, dia ngancem bakal tusuk pantat mereka pakai tombak lalu dibakar. Ya, meski ada beberapa cowok yang malah senang. Si ogah ikutan dan milih buat pamer kekuatan. Dia fokusin mana miliknya, jadi jubah tebal yang nyelimutin badannya. Bikin perir kaget setengah mati, karena dia bisa pakai skill yang sama persis. Kelincahannya langsung naik drastis, sampai satu lompatan kecil aja bikin dia melesat kayak peluru. Momentum serangannya sukses mementalkan prajurit Grusik malang itu, kayak pinbowling. Dan kapten kita nemuin hal yang lebih gila, yaitu kontrol sempurna dan akurasi tingkat tinggi di balik serangan itu. Abis pamerin skill itu di depan matanya langsung, si dengan sombong bilang dia suka jurusnya. Jadi dia mau pinjem dulu bentar. Ksatria Botak mulai respect, sementara prajurit lain langsung shock berat ngeliat ada orang yang bisa niru jurus andalan kapten cuma dalam sekali lirik aja pas. Si kapten mulai kesal gara-gara hal itu. Anak buahnya tiba-tiba panik. Pasukan besar lain berisi minimal 30 prajurit langsung menyerbu kencang. Buktiin, kalau kelompok tadi cuma tim pengintai. Sadar situasi mulai gawat, Towok kita nyaranin buat mundur teratur. Tapi kapten berotot itu malah ngatain dia lembek karena pihak mereka belum kehilangan satu prajurit pun, si langsung ngingetin. Si otak burun kalau misi utama mereka tuh bukan buat ngelawan Grus. Nah, kalian perhatiin ini, dia cuma mau nyari petunjuk soal pedang besarnya. Sambil berharap omongannya bisa nembus kepalanya yang batu. Dia memperingatkan kalau mereka cuma bakal buang-buang nyawa sia-sia. Bukannya dengerin, si kapten malah natap dingin dan nuduh dia sengaja nyembunyiin kekuatan aslinya. Jelas aja dia kaget dituduh tiba-tiba kayak gitu. Si pun sampai kehabisan kata-kata. Perir ngejelasin kalau buat niru tekniknya itu butuh kontrol mana tingkat ahli. Bahkan anak buah terbaiknya yang udah ngeliat jurus itu ratusan kali pun gak bisa. Niru dengan bener aja gak sanggup, tapi anehnya, si bisa lakuin itu dalam sekali coba. Kontrol mana dan gerakannya juga kelewat ofisin buat bocah seusianya. Makanya, dia ngejek insting bertahan hidup si. Bisa-bisanya tumpul padahal punya bakat dewa. Si kesal banget denger analisisnya yang kelewat akurat itu. Tapi sekarang bukan waktunya buat ribut. Tiba-tiba ekspresi si kapten langsung berubah jadi serius banget. Dia bilang urusan mereka bakal diselesain nanti. Sekarang, si cukup duduk manis dan tonton gimana cara dia ngeratain musuh. Bingung sama maksudnya, si melongo pas ngeliat aura monster yang mengerikan meledak dahsyat dari tubuh si kapten. Ksatria Botak panik karena sang kapten bakal ngeluarin kekuatan maksimalnya. Masih berusaha nyerna situasi, si nanya ke cewek gila itu jurus sinting apa lagi yang mau dia pakai. Tapi Ksatria Botak langsung teriak nyuruh mereka berdua buat kabur dari sana. Secepatnya, detik berikutnya, Lady Perir melompat tinggi ke langit dan meluncur deras ke bawah.
Semua prajurit Grusk langsung ketakutan pas dia turun kayak meteor. Siap ngehancurin mereka di atas air. Untuk sesaat, si emang kagum sama kekuatan monsternya. Tapi tiba-tiba dia nyadar kalau es di bawah kakinya mulai retak-retak. Disinilah dia sadar kalau cewek ini udah ngaco. Dia teriak nyuruh kapten berhenti karena pijakan mereka tuh cuma lapisan es tipis. Sialnya. Suara teriakan si tenggelam dalam jurus pamungkasnya, palu tombak petir. Para prajurit Grusk langsung terpental berhamburan. Sementara itu, Lady Perir tersenyum bangga, mamerin kekuatan tempurnya yang luar biasa. Sebagai klan terhormat, tapi senyumnya langsung pudar pas tanah di bawah mereka mulai bergetar. Hebat, Towok kita teriak histeris, kalau dataran es yang mereka pijak bakal runtuh sebentar lagi. Tepat pas peringatannya terdengar, retakan raksasa langsung ngebelah tanah beku di bawah mereka semua. Si Kapten ngira ini cuma gempa biasa, tapi si langsung sadar kalau ini bukan getaran normal. Ada jurang raksasa yang mendadak terbuka lebar di bawah kaki mereka. Kesatria botak langsung nahan bel sebelum dia nekat nyusul majikannya. Tanpa ada pegangan, mereka berdua jatuh ke dalam retakan es. Kita semua pasti mikir hal yang sama. Apa mereka berdua bakal selamat abis jatuh dari ketinggian gila kayak itu? Bahkan karakter sekuat Gojo pun kayaknya bakal kelabakan kalau nyemplung ke lubang sedalam ini. Soalnya dasarnya aja gak kelihatan sama sekali. Masih dalam posisi jatuh bebas di kelah es raksasa itu, Towok kita ngatain Perir gak punya otak. Ukuran dadanya doang yang gede tapi ikinya jongkok. Bisa-bisanya dia gak mikirin efek dari skill sehancur itu. Si Kapten galak gak mau kalah dan ngebalas kalau itu pilihan terbaik. Mereka berdua terus adu batot sampai akhirnya sadar kalau dasar jurang udah dekat. Ngerasain ada aliran cahaya aneh yang ngalir ke arah gua besar. Kapten Perir langsung nyuruh si berhenti ngeliatin cahaya berkilau itu dan fokus mendarat biar gak mati konyol. Gara-gara dapet Valdamak, makanya mereka berdua ngeluarin tenaga maksimal ke arah bawah buat nahan kecepatan jatuh. Begitu pendaratan ekstrem itu sukses, si bilang kalau sekarang dia mulai paham sifat asli si Kapten yang ternyata jauh lebih maco dibanding kakak cowoknya sendiri. Kapten Perir langsung nyaut kalau masalahnya bukan di dia, tapi cowok zaman sekarang aja yang manja. Bahas itu entar aja, yang jelas sekarang mereka gak tahu cara manjat keluar dari celah es ini. Jadi dia ngusulin buat milih satu arah asal jalan aja, siapa tahu mereka bisa nemu jalan keluar ke kaki gunung sebelah sana, karena udah mager jalan bareng si. Dia nyaranin buat pisah jalan dan ngasih tanda kalau nemu sesuatu yang berguna. Si setuju, tapi dia ngingetin si Kapten biar gak usah heboh biar tanda yang dia buat gak bikin longsor susulan. Abis itu, dia mulai nelusurin gua es yang dipenuhi sama sisa bangunan kuno yang aneh. Semakin jauh melangkah, dia nemu keanehan lain. Es yang nutupin dinding gua ini terlalu keras buat ukuran es biasa. Rasanya malah mirip batu obsidian karena gak bisa digores tanpa bantuan sihir pedangnya. Dia juga ngerasa janggal sama aliran sungai meliuk yang kayak gak ada ujungnya. Ucapan Kapten Perir soal harta karun berupa pedang besar milik Santo Pedang langsung terlintas lagi di pikirannya. Pas dia lagi mikirin rencana klan Grusk, tiba-tiba sebilah pedang es udah nempel di lehernya. Karena baru bisa ngerasain hawa keberadaan prajurit Grusk itu di detik terakhir, dia pun memuji kemampuan hebat klan itu yang selalu sukses bikin kagum. Kaget dengar anak kecil ngomong begitu, si prajurit langsung nanya siapa dia sebenarnya. Sementara itu, si langsung ngenalin prajurit bermata tajam itu. Dia ini ternyata bagian dari kelompok musuh yang sempat mereka hadapi tadi. Cowok kita dengan santai ngenalin dirinya sebagai si Prout dan langsung minta info penting dari si prajurit Grusk. Ngerasa diremehin sama bocah ingusan, si prajurit malah makin neken pedangnya ke tenggorokan si aliran sihir pedang air miliknya, sampai nyisain kabut dingin di sekitar mereka. Si prajurit lalu bilang kalau klannya benci banget sama keturunan Prout yang udah nginjak-nginjak harga diri mereka. Gak peduli sama luka kecil di pipinya, si malah nanya balik harga diri mana yang dia maksud. Soalnya si abang ini langsung kabur pas temen-temennya dibantai habis. Kesal denger ejekan itu, si prajurit makin benci sama tatapan sombong di mata si. Dia ngira klan Gilgren juga ngincer pedang itu. Katanya pedang pusaka Santo Pedang itu terlalu bahaya kalau dibiarin jatuh ke tangan orang lain. Bingung setengah mati, si langsung nanya omong kosong apalagi yang lagi dia bahas.
Prajurit itu udah hilang kesabaran dan ngira si cuma pura-pura bego. Dia bilang akting murahan gak bakal bisa ngehentiin rencana besar klan terus. Sambil natap tajam mata dia bersumpah bakal pack pedang legendaris itu buat ngebantai Gilgran sampai ke akar-akarnya. Aura tempur yang kuat langsung meledak dari badannya. Dia siap bertarung nih, agak heran. Ngelihat orang gila ini nekat ngajak berantem di bawah tanah yang rawan runtuh kapan aja. Ditambah lagi, kelihatannya orang-orang Drusik ini beneran percaya kalau pedang itu punya kekuatan rahasia buat ngalahin klan Gilgran, karena mereka seyakin itu. Sekarang ikutan percaya kalau pedang itu emang kunci buat matahin sihir Gilgran. Padahal tadinya dia cuma mau nyari pedang pengganti aja. Tapi sekarang dia harus dapetin pedang itu bagaimanapun caranya. Tanpa banyak basa-basi lagi, mereka berdua langsung maju beradu senjata. Dan yuk kita tonton bareng bentrokan sengit pedang mereka. Benturan keras mereka langsung bikin kawah raksasa di tanah. Awalnya, kedua petarung terpental jauh seolah kekuatan mereka seimbang. Tapi pas mulai maju menyerang lagi, barulah dia langsung menyadari sesuatu. Musuh kali ini levelnya jauh di atas para prajurit terus yang pernah dia lawan. Kemampuan pedang orang ini benar-benar gila. Di sisi lain, kuda-kuda dan energi juga bikin lawan sadar kalau bocah keluarga perut ini bukan tandingan biasa. Nah, pas pertarungan lagi seru-serunya, perhatikan ini. Tiba-tiba muncul retakan raksasa yang membelah tanah dan merusak momen epik mereka. Saat si prajurit kebingungan gara-gara gempa mendadak, malah mengira ini ulah cewek berotot itu yang kirim sinyal berisik lagi. Tapi tebakan dia salah besar, karena setelah itu, naga berkepala 3 mendadak muncul dari balik tanah es. Prajurit Grusk itu langsung mengenalinya sebagai monster sihir kuno, karena si lawan tampaknya jauh lebih paham soal monster ini.